yang presentasi hari ini tidak berurut. Sebenarnya ini tidak berurut ya. Saya nggak tahu, lupa anak nulisnya berdasarkan apa, saya nggak tahu ya. Jadi saya nerima listnya, kemudian saya dimasukkan PPT dan saya edit saja jenis hurufnya supaya terlihat. Jadi Bu Erna pertama analisis media online, kemudian Bu Muji tadi yang bahasa Inggris, Cucu yang pro, kemudian Bu Eli self regulated learning. Saya tawarkan siapa yang pertama? Bu Erna, nggak apa-apa. Ya, abjad berarti kalau Ya, enggak. Kalau enggak sesuai boleh. tabel ini ya. Oke, Bu Erna, silakan nanti paparan perkenalan. Kemudian ini form evaluasinya ya. Jadi silakan di copy atau nanti di chat room ada gitu. Setiap ini memberikan respon terhadap masukannya. Oke, saya lihat dulu di chat ada apa. Oh, nanti aja deh. Silahkan berarti Bu Erna untuk presentasi. Sekarang ada 33 orang yang hadir. Silahkan Bu Erna bisa, kayaknya saya udah, ya Allah, saya lupa, saya record ya. Saya record dari pas ketika Bu Erna presentasi ya. Baik Bu Yuli, terima kasih teman-teman semua. Jadi calon slide yang saya sampaikan di sini ini sebenarnya berawal dari ketidaktahuan saya. Ini gimana ya, nanti silakan diberikan masukan karena tentunya masih banyak kekurangannya dan ya tadi karena berawal dari ketidaktahuan ini juga masih benar nggak sih kayak gini? Ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Yuli sebagai introduction, terima kasih berkaitan dengan media. Ya, perkenalkan saya Erna Mariati, saya dari SMP IT Nurul Fikri, Bogor, dan tentunya saya mengikuti KGPI ini karena kami di sini di Nurul Fikri ingin mengembangkan riset juga bagi siswa, dan tentunya guru menjadi contoh, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ataupun aktivitas-aktivitas yang saat ini belum terdokumentasikan. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian dari guru-guru itu bisa mendokumentasikan semua yang kami lakukan sehingga nanti bisa berguna di kemudian hari. Awalnya memang tadi yang disampaikan oleh Bu Yuli, penelitian saya itu tentang media karena tahun lalu saya mengajar matematika. Jadi saya kira di tahun ajaran ini saya masih mengajar matematika. Namun rupanya saya mendapatkan tugas yang lain, tidak mengajar matematika. Jadi yang tadinya saya berencana menggunakan media yang biasa digunakan untuk pembelajaran matematika, kemudian saya beralih topiknya menjadi media yang digunakan di dalam pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan di SMP Nurul Fikri Bogor, yaitu pembelajaran jarak jauh sinkronus dan asinkronus. Dalam hal ini sinkronusnya kami menggunakan Zoom meeting dan asinkronusnya menggunakan LMS Google Classroom. Dan topiknya, judul penelitian yang saya ajukan, analisis penggunaan aplikasi dalam jaringan dalam pembelajaran jarak jauh sinkronus dan asinkronus learning pada SMPT Nurul Fikri Bogor. Rumusan masalahnya atau pertanyaan penelitiannya, jadi bagaimanakah hasil belajar siswa pada pembelajaran dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi sinkronus dan asinkronus. Nah, kemudian metode penelitiannya kualitatif. Ya, ini juga saya masih ragu-ragu sebenarnya nanti karena tadi di sini ada hasil belajar, itu masuknya kuantitatif atau kualitatif ya. Namun kalau saya memilih kuantitatif, berarti nanti saya kan akan menggunakan data-data yang ada itu dengan beragam analisanya gitu ya. Jadi saya juga ragu-ragu apakah saya menggunakan kuantitatif ataukah nanti cukup dengan kualitatif saja. Nah, kemudian teknik pengumpulan datanya nanti kami akan melakukan wawancara dengan ke siswa ya. Kemudian ada open question maupun close question, kemudian observasi dan data penilaian hasil belajar yang nanti didapatkan dari ujian atau ulangan yang dilakukan selama pembelajaran jarak jauh. Nah, ini rencana tahapan penelitiannya, merencanakan untuk mengkaji kajian pustakanya, kemudian tempat penelitian sebenarnya sudah ada ya, tinggal melakukan aja dan mengembangkan instrumen yang mungkin nanti
diawali dari kajian pustakanya, pengumpulan data, analisis data, penulisan artikel dan publikasi. Saya kira itu Bu Yuli yang dari saya. Apakah langsung tanya jawab ya Bu ya, atau gimana? Karena ini sendiri masih ini alhamdulillah disupport sih sama Bu Ana untuk Bu maju aja biarpun belum tentu benar. Ya saya bilang kalau saya nggak maju maka saya nggak tahu saya ini udah dalam tracknya atau malah kemana-mana dan tidak melakukan apa-apa. Nah, terima kasih. Luar biasa Bu Erna. Ada tanggapan Bapak Ibu? Tanggapan dulu. Halo, Assalamualaikum. Ada Bu Ella nih. Ayo Bu Ella, silakan. Selamat datang di Yuli dan Ella. Beda channel. Salah, itu mah YouTube kita. Sorry. Iya Bu Ella. Maaf Bapak Ibu, saya ini iseng-iseng aja tadi pengen kimia juga. Insya Allah bisa membantu kita semua gitu. Saya sangat welcome ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada penelitian, semoga bisa artikelnya dimasukkan ke JRPK ya. Jadi saya Bu Ella ini ngurusin jurnal juga. Jadi tanggapan. Ya, mungkin Bu tadi bagus ya, tadi pertanyaannya memang ketika Ibu bilang hasil belajar kok saya jadi kuantitatif ya. Cuman di sini tadi ada Bu Diah, tadi kami berdua duet untuk bisa menulis ya. Karena yang saya lihat sebenarnya guru-guru itu benar tadi Ibu kurang mendokumentasikan pembelajaran ya. Jadi Bu Diah itu kemarin kita nulis tentang PTK beliau, bagaimana dengan PJJ ini beliau merefleksikan lebih ke technological knowledge-nya dia gitu, sehingga bisa dari PTK. Dan memang dari rumusan masalah ini Bu yang akan mendriven Ibu nanti memilih metodologinya itu mau kuantitatif atau kualitatif. Memang ketika kita nggak bisa Bu Yuli mungkin bahasanya nggak bisa karena hasil belajar jadinya kuantitatif gitu. Maksudnya mungkin terlalu dini untuk bisa berbicara seperti itu. Jadi sehingga mungkin bisa di break kalau menurut saya, sehingga karena saya mainnya tanda kutip sama Bu Yuli terus ya, jadi otak saya tuh ketika kuantitatif saya tuh nggak puas gitu. Makanya jadi kayak lebih, kalau kualitatif kan kita lebih kayak nanti Ibu akan misalnya mereka kan sinkronus dan asinkronus, mungkin nanti bisa ditanya juga mereka siswa compare juga ketika ini, saya nggak tahu ini kelas berapa ya Bu, misal compare dia pembelajaran dengan sinkronus dengan asinkronus, ataupun nanti bisa mendapatkan hasil open ended question dari kan kalau di Google Classroom itu saya tahu ada kayak survei, sehingga nanti bisa penambahan itu, dan itu datanya akan banyak sekali Bu nanti di situ, itu cukup sekali untuk bisa publikasi. Kalau menurut saya nanti misalnya ini di break lagi, misalnya kalau di sini Ibu bisa dari ambil hasil belajar juga, belum tentu kalau misalnya hasil belajar jadinya nanti kuantitatif, bisa jadi itu bukan menjadi primary, tapi Ibu melihat pengalaman siswa dalam pembelajaran dengan Ibu menggabungkan sinkronus dengan asinkronus ini gitu. Misalnya Ibu hanya sinkronusnya hanya 30% gitu. Nanti kita bisa evaluasi siswa itu, ternyata dia lebih nyaman seperti ini ya, karena misal banyak kendala yang saya lihat, kendalanya itu fasilitas dan sarana prasarana misal kalau di Nurul Fikri mungkin enggak lah ya kali ya. Jadi kita bisa lihat juga kayak gitu keadaan kekuatan dari siswanya, mungkin begitu. Mungkin jadi di breakdown lagi rumusan masalahnya, misal di sini tadi hasil belajar ya, terus bagaimana persepsi siswa misalnya dengan pembelajaran sinkronus dengan asinkronus. Nah itu bisa dengan open ended question, bagaimana hasil belajar siswa dengan misalnya saat pertama dengan sinkronus terus asinkronus, Ibu misalnya ujian pertama sama ujian kedua misalnya gitu. Jadi bisa juga nanti membandingkan, jadi grafiknya bisa dibandingkan lagi, jadi rich banget sebenarnya. Jadi dengan rumusan masalah yang di breakdown, sehingga kebayang juga dengan tools apa untuk mengambil datanya kayak gitu. Mungkin dari saya itu Bu Yuli. Ini bagus. Saya menerima nih nanti artikelnya kalau ada ya JRPK. Tuh udah terima kasih Bu Ella. Ya, sarannya ini untuk kami ya, kalau di sini saya ini di sini fokus ke satu mata pelajaran satu kelas ya Bu ya, tidak beberapa bidang studi dalam satu kelas. Ibu tim ya, Ibu tim ya ini ya. Rencana saya akan tim. Ngajar apa Bu Erna? Iya, ngajar apa? Rencananya nanti akan tadinya saya mau PTK ya, matematika, tapi karena saya tidak mengajar matematika, saya akan berkolaborasi dengan guru matematika yang mengajar. Ini matematika nih. Jadi ini bukan kimia aja ya? Ya oke.
Matematika nih exciting Iya, Bu Ella. sekali karena kita ngajar matematika dengan PJJ itu luar biasa loh. Jadi nanti saya sampaikan ya masukan saya setelah saya mau mendengar. Mahasiswa ada tanggapan atau Bapak Ibu guru yang lain? Bu Lili udah datang, welcome Bu Lili. Ya, Bu Yuli. Saya sedikit ya, Bu Yuli ya. Ya, silakan. Ada Pak Syakur, Bu Lia udah datang. Mahasiswa saya beberapa udah masuk. Ini angkatan 2007 nanti 2017 ya. Mau ya dong 2007. 2007 Bu Ella, 2017 ya mau penelitian. Silakan ada masukan lagi? Tadi Bu Lili mau ngasih masukan ya? Bu Lili teman sejawat. Dia nanyain doang, Bu Erna, Bu Yuli nanyain doang, saya udah datang belum gitu. Saya sedikit Bu Yuli ya. Silakan Bu Lili. Bu Erna. Buat saya ini adalah sebuah penelitian yang luar biasa ya. Jadi memang ini anget ya, anget banget karena memang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat ini gitu ya. Dan kita memang perlu harus tahu ketika mengajar bukan hanya kita menyampaikan ilmu dan konsep saja, tapi bagaimana sih penerimaannya di siswa itu sendiri begitu ya, dengan kondisi yang serba terbatas saat ini untuk tatap mukanya secara langsung. Saya setuju dengan pendapat Bu Ella tadi, mungkin rumusan masalahnya agak digeser sedikit jika memang nafasnya mau nafas kualitatif. Karena ketika memang orang-orang kualitatif, kalau udah hasil belajar, notabene serius banget gitu, bahwa hasil belajar jadi arahnya ke kuantitatif. Mungkin lebih ditekankan kepada prosesnya Bu Erna, proses atau tadi persepsi dari siswa sendiri. Bisa juga mungkin usulannya perbandingan siswa itu sebenarnya suka yang mana sih, suka sinkronus atau asinkronus atau maunya dua-duanya gitu. Mereka lebih nyaman, lebih bisa nerima pembelajarannya ketika mungkin guru cuma ngasih asinkronus saja, kita bisa kok belajar sendiri, banyak YouTube, ruang guru dan sebagainya, misalnya seperti itu. Itu aja Bu Yuli, mungkin agak digeser sedikit hasil belajarnya, jangan dijadikan sebagai primary atau utama ya, fokus utama dalam penelitiannya Bu Erna. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Lili. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ada mahasiswa, ada masukan? Mahasiswanya ketakutan, ada ibu dosennya soalnya, ada korprodinya. Ayo silakan ya kalau mau ada masukan, sama-sama belajar. Gak ada yang takut kayak mau ke prodi. Ya, saya nih belum karena baru melihat paparan Bu. Bentar ya, saya stop dulu screen Bu Erna ya. Oke, baik Bu. Oke, Bu Erna. Jadi pertama judulnya usahakan lebih fokus. Jadi kecuali Bu Erna mau melakukan ke seluruh Nurul Fikri. Mau ke seluruh Nurul Fikri apa di bidang studi saja? Awalnya saya ingin melihat lingkungan Nurul Fikri ya Pak, ya Bu ya, di SMP, di satu SMP Nurul Fikri ini. Jadi kalau misalnya memang mau satu Nurul Fikri saja, bukan matematika, ini mau ke matematika atau seluruh pelajaran semuanya? Kalau saya memandang ke apa tuh namanya, keinginan saya inginnya ke seluruhnya Bu, ke seluruh pelajaran yang diajarkan di SMP Nurul Fikri. Ya. Namun kembali lagi, saya juga membutuhkan saran kalau misalnya seperti itu, dengan saya fokus ke matematika aja, tentunya kan ada kelebihan dan kekurangan ya, dengan ya yang ada saat ini. Jadi gini, pertama kita yang menentukan ya, misalnya Bu Erna memikirkan kayaknya susah deh kalau semua guru, kalau misalnya nanti semua pelajaran misalnya, ternyata gurunya susah bener diminta mengisi. Misalnya kita mau punya angket terbuka, kita punya wawancara, kita masuk Zoom mereka gitu. Apalagi kalau kualitatif nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi itu paling survei jatuhnya. Jadi deskriptif kuantitatif tapi survei pakai Google Form gitu ya. Ada open question sedikit boleh. Jadi kalau dibilang mixed method belum, karena mixed method ini dia antara kuanti sama kuali harus sinkron. Jadi misalnya
Bu Erna milih 2 tahap, selesai dulu kuantinya, dilihat aspek ini menarik nih untuk diwawancara, interaksi guru, wah baru datang wawancara, itu mixed method. Atau mixed methodnya 2 arah, jadi setiap aspek yang dikaji, diinterview lagi, tapi saya pikir itu terlalu sulit ya. Nah ini sebenarnya kerjaannya Pak Lukman ya, satu sekolahan. Ya Pak Lukman. Saya di SMA Bu sekarang Bu. Oh di SMA sekarang, oke. Tapi masih satu lokasi kok Bu. Satu lokasi di Bogor ya. Jadi maksud saya kalau misalnya Bu Erna mau fokus ke satu sekolah, itu tantangan yang harus Bu Erna hadapi. Jadi jangan bilang tulisan judulnya SMP Nurul Fikri Boarding School Bogor, datanya cuma 20 orang gitu, biarpun satu sekolah, satu kelas, kayak gitu maksud saya. Karena nanti Bu Erna harus menjustifikasi saya memang mewakili data itu, kecuali perintah dari kepala sekolah mewajibkan semua guru, mewajibkan semua anak mengisi kuesioner itu atau open question gitu. Ya kalau itu jadi kebijakan Nurul Fikri ya silahkan, tapi kalau enggak nih siap-siap menghadapi udah capek-capek buat instrumen global, ternyata nggak bisa kita raih karena populasinya nggak. Jadi kalau survei itu ada syaratnya juga, populasinya berapa banyak, kemudian berapa persen yang harus diambil dari populasi itu, yang kita anggap representatif. Nah, kemudian jadi tolong lebih fokus, kalau misalnya memang nggak sanggup, berarti pilih aja. Misalnya, nah ini sangat menarik sebenarnya pembelajaran matematika. Terasa nggak kita ngajar online atau pakai WhatsApp? Tolong hitung ya algoritma sekian, kerjakan soalnya gitu. Itu saya pikir, karena anak saya SMP ya, saya baru merasakan SMP itu susah sekali materinya ya. Dia tuh bagaimana belajar mengkalikan, gurunya minta dia memvideokan, setelah video diposting. Nah dari video itu dia, gurunya, mungkin maksud gurunya adalah bagaimana anak menghitungnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau Bu Erna masukkan di judul pembelajaran matematika, itu menarik. Tapi ingat, pembelajaran matematika kan luas. Ini kalau kualitatif langsung kayak gini nih. Pembelajaran matematikanya karakteristiknya beda-beda nggak pembelajaran matematika? Iya, berbeda. Nah, Ya. Trigonometri beda. Kemudian nanti kita belajar Aritmetika. Ya, aritmatika beda. Jadi judulnya bisa langsung sinkronus asinkronus pada pembelajaran aritmatika gitu. Jadi nanti Bu Erna belajar aritmatika tuh karakteristiknya apa sih? Oh, konseptual, tapi ada juga prosedural. Ya, ada konsep, ada prosedur. Berarti kalau asinkronus, bagian mana nih yang bisa diasinkronus, bagian mana yang tidak bisa diasinkronus. Makanya saya tulis nih yang kedua, Bu Erna pikirkan sekarang dimensinya. Ya, kalau misalnya sekarang nggak usah pikirkan, misalnya kalau hasil belajar saja fokusnya kualitatif terlalu apa ya, Bu Erna kan kita Nurul Fikri belum ada penelitiannya nih SMP. Terlalu sayang. Kecuali Bu Erna udah punya penelitian sebelumnya, misalnya Pak Lukman neliti bahwa pembelajaran PJJ di Nurul Fikri itu seperti ini, terus Bu Erna ambil komponen penelitiannya Pak Lukman, diambil satu, diteliti. Ini kan belum ada. Jadi saran saya buat saja, saya nggak tahu apakah kalau saya bilangnya analisis pembelajaran gitu ya, pembelajaran online-nya nanti kita definisikan sinkronis atau asinkronusnya jangan di judul, di dalam saja gitu, biarkan itu jadi model. Jadi pas di dimensi, Bu Erna mau fokus ke apa? Pertama, fokus karakteristik materi, nanti bisa menghasilkan materi apa yang pas di asinkronus, materi apa yang enggak. Kedua, aspek interaksi, mana yang lebih dominan? Ya, itu saya tulis beberapa nih, saya belum selesai karena kan sambil mendengar. Ketiga, proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya misalnya apa yang mau dikaji, bagaimana guru menjelaskan, ini juga bisa nih proses pembelajaran misalnya metodenya ya, guru tuh pas asinkronus dia misalnya pakai menggunakan dia ngasih posting diskusi atau apa yang efektif. Jadi itu sebenarnya bisa PTK sih sebenarnya, cuma PTK menurut saya terlalu fokus juga sekali, ini kan masih penelitian awal. Jadi aspeknya Bu Erna breakdown semua, aspek pembelajaran, setelah itu diwawancara, setelah itu pakai open question, setelah itu pakai pemahaman konsep. Ya, hasil belajarnya cukup ke C2 aja. Dia paham konsep, nanti paham konsepnya Bu Erna pakai soal esai aja. Misalnya pas kira-kira Bu Erna udah mikir, oh kayaknya 30% dengan pakai Zoom, pakai Google Classroom saja hasilnya seperti ini. Jadi nanti hasil penelitiannya Bu Erna bisa menghasilkan
tadi ya topiknya kayak apa, metodenya baiknya seperti apa, anak-anak harusnya diapakan gitu ketika mengajar itu. Nanti penelitian itu bisa berkontribusi terhadap topik matematika yang sejenis gitu. Apa namanya? Tadi apa namanya? Aritmatika sejenisnya sama topik apa. Nanti jadi kita bisa lihat modelnya. Dan kualitatif tidak ada generalisasi. Jadi apa yang berlaku di SMP Nurul Fikri belum tentu di lab school berlaku gitu. Jadi seperti itu ininya. Nanti masalah Bu Yuli siapa yang mau diwawancara? Kalau di kualitatif wawancara itu tergantung kita bilangnya key informan ya. Misalnya siapa yang mau diwawancara berkepentingan? Oh, guru matematikanya, atau kalau Bu Erna sendiri gurunya berarti Bu Erna bisa memasukkan data. Dan kalau kualitatif peneliti boleh masuk pendapatnya. Kalau kuantitatif nggak bisa. Jadi berdasarkan pengalaman saya, Bu Erna bisa nulis gitu. Ya, jadi subjektivitas di kualitatif tuh memang masuk di situ gitu. Biarpun nanti ada progressive subjectivity ya. Ada lagi, Bu Erna? Cukup ya? Ya Bu, cukup. Nanti saya itu bertanya lebih lanjut lagi setelah mengendapkan yang barusan Ibu sampaikan. Ya, mudah-mudahan kebayang nanti. Suspensi ya Bu, mengendap. Iya, betul. Oke, silakan. Ini. Oke, kalau misalnya memang ternyata Bu Erna kepala sekolah SMP Nurul Fikri ya. Oh, jadi kalau misalnya Bu Erna mau mengenai program kebijakan ya, itu nanti dibuatnya umum, dibuatnya nanti surveinya umum. Pak Lukman sudah saya kasih instrumen Weebly ya, Pak Lukman ya, yang web based learning itu. Saya punya nggak ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu sabar sebentar ya. Saya ada. Saya punya ya sih. Oh iya Bu Ella yang ini ya. Tapi saya punya nih, saya buka satu. Ini penelitian topiknya Pak Lukman, tapi saya lengkap. Nanti saya ada ini satu lagi, apa namanya, grup satu lagi tuh khusus tentang learning environment ya. Weebly itu loh Pak Lukman. Yang Dallas itu bukan Ibu ya? Bukan, nih yang learning environment. Nah, Bu Erna ini instrumen valid. Oh, Dallas saya juga pernah kasih ke Pak Lukman. Ini instrumen valid. Ini bimbingan saya S2 kemarin pakai buat lulus. Buat tesisnya dia kerja di ruang guru. Terus yang lain yang S1 dipakai buat mata kuliah ya, ada juga yang ikut di sini. Safarani ikut. Jadi ini waktu itu saya sesuaikan, misalnya pakai Moodle. Nah, ini semua guru bisa dibuat di Google Form, semua guru bisa ngisi, anak-anak bisa mengisi juga, tapi sebenarnya targetnya anak-anak. Dimensinya satu, akses, gimana anak-anak mendapat akses dalam pembelajaran. Ini udah saya translate, dan insya Allah kayaknya udah valid, udah dihitung. Interaksinya dalam pembelajaran online seperti apa. Nah, ini bisa dimodifikasi kata-kata responnya seperti apa, apakah berinteraksi secara sinkron maupun tutor merasa puas dengan model pembelajaran seperti ini, hasil belajarnya seperti apa. Nah, ini namanya penelitiannya survei, pertanyaannya 32 pertanyaan. Nah, itu ada open ended-nya juga di bawah kan? Ya. Nah, di sini ada open ended-nya yang bisa di pertanyaan terbuka, mengapa Anda belajar secara online? Dia suka nggak? Kelebihannya apa? Nanti kita bisa analisis. Nah, ini adalah namanya research groupnya Learning Environment Research, lingkungan pembelajaran online, dianalisis interaksinya seperti apa. Nanti Bu Era tinggal rata-ratanya gimana, setiap mata pelajaran seperti apa. Ini dapat overview. Kalau yang ini saya udah punya beberapa inilah apa namanya artikelnya banyak. Kalau ini ada juga yang mahasiswa saya masih draft sih, tapi masih buat bisa dibaca-baca. Itu Bu Erna, silakan difikirkan, selamat pusing ya. Pokoknya jangan sampai banyak ngomong, semakin saya banyak ngomong, Bu Erna nanti pasti semakin pusing. And stop. Ya Bu, terima kasih banyak ini ya, bener banyak insight-nya, nanti jadi apa tuh akan saya pikirkan kembali. Nanti saya juga minta masukan-masukan lanjutannya ya dari Bu Yuli dan rekan-rekan yang lain, dan Bu Ella. Supaya bermanfaat ya buat sekolah. Jadi Bu Erna bisa mengambil kebijakan berdasarkan data, bukan asumsi. Kayaknya matematika susah, ternyata anak-anak malah termotivasinya di matematika, bukan di pelajaran yang kita anggap mudah.
Oh. Iya, baik Bu Yuli. Terima kasih Bu Nah, Yuli. terima kasih. Terus Silakan. pengalaman saya bareng sama Mbak Dia kemarin, Mbak Dia ada nggak sih? Ada ya, itu dia. Ngomong. Jadi kalau saya lihat tuh sebenarnya memang kayak apa yang agak-agak dilema tuh, coba Mbak Dia ngomong deh. Maksudnya kesulitannya apa, misal research question-nya, menentukan tools untuk mengambil datanya, apa gimana kemarin itu? Kalau Silakan Bu Dia. Ya, ya, bisa sharing sedikit. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sebenarnya saya nggak mau ngomongin masalah ini di sini karena sebenarnya saya ada target sendiri pengen bikin yang baru lagi, nggak mau ngomongin yang kemarin gitu kan. Udah lewat itu. Malu justru ngomonginnya malu gitu karena Mbak Dia itu maksudnya si satu dia nanti belum selesai. Dulu nggak mau ngomongin lagi, pindah lagi dia. iya memang betul gitu, makanya itu saya nggak mau ngomongin itu, biar selesai dulu gitu, udah selesai nanti baru gitu, karena udah pengalaman banget sama Bu Yuli tuh pindah-pindah gitu, udah jangan pindah gitu. Yang jelas bener ya ibu-ibu, bapak-bapak, kita tuh sebagai guru yaitu berantakan sama pencatatannya gitu, bahkan jadi awal tuh saya cuman bilang sama Bu Ella gini, kan saya ini gaptek luar biasa gitu kan, saya nggak ngerti nih belajar online tuh kayak gimana gitu kan, ini harus mulai dari mana gitu, saya nggak tahu gitu kan. Hubunginlah si Bu Ella nih yang memang saya tahu dari mulai saya kenal tuh memang dia kemampuan teknologinya bagus. Ya dipersingkat jadi 1 menit coba. Oke. Gimana nih caranya? Dikasih saya teksnya. Ini gimana ngaktifinnya gitu. Akhirnya berhasil lah tuh, pokoknya setelah melalui segala macam termasuk laptop saya di remote juga sama Bu Ella dari jarak jauh, akhirnya saya berhasil menggunakan Zoom dan teman-temannya gitu kan, intinya itu. Nah, sudah berhasil menggunakan Zoom, waktu itu materinya Koloid. Koloid itu termasuknya kan mudah ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan yang ngajar SMA tahu bahwa Koloid itu sederhana materinya, kompetensi dasarnya juga maksudnya nggak terlalu tinggi gitu kan. Nah, mulailah saya penelitian itu dan saya menggunakan berbagai model online dari mulai Skype, Zoom, kemudian Quizzes, kemudian Google Form juga saya pakai gitu. Sampai di akhir ditanyain ke anak, efektif nggak nih gitu pembelajarannya Bu Dia. Padahal itu nilai yang saya peroleh udah, jadi dari mulai yang di awal saya pakai Skype, nilainya kecil, kemudian saya ganti dengan Zoom, kemudian dengan Quizzes, itu nilainya naik, udah sampai di rata-ratanya 85, udah nilai rata-rata kognitifnya 85, kemudian dia ada prakteknya juga, saya suruh mereka praktek bikin koloid apa aja yang ada di rumah, ya mereka bagus-bagus nunjukinnya kan, mereka ngadukin telur lah, bikin dalgona lah, bikin apa, pokoknya mereka berhasil gitu. Menurut saya itu mereka bikin sendiri gitu, karena fotonya mereka sendiri dan sangat variatif sekali. Jadi satu kelas kita pakai 2 kelas dan 68 orang, itu variatif sekali, dan saya yakin itu mereka bikin gitu. Sampai saya bingung, masih bingungnya saat nilai saya bilang ke Bu Ella udah 85 aja semua gitu, karena saking bingung, karena semua memenuhi syarat. Mereka sebutin faktor dispersi, pendispersi, nama koloidnya, kemudian mereka menjelaskan cara prosesnya, dan itu semuanya mereka berhasil bikin. Udah, akhirnya saya kasih nilai sama. Nah, tibalah tuh di saat akhir di penelitian saya, apakah ini efektif gitu, pilihannya ada 5 Bapak Ibu, 5 ya, sangat efektif, kemudian efektif, Ya, skala cukup Likert ya. efektif, tidak efektif, sangat tidak efektif. Oke. Hasilnya adalah hampir berapa? 85% itu menjawab 80%-an ya Bu Ella menjawab cukup efektif. Yeah. Bahkan ada 2 orang menjawab tidak efektif. Itu karena itu kita dalam. Dan nilai udah naik gitu, nilai kognitifnya udah naik rata-rata 85. Itu hasil prakteknya bagus-bagus semuanya, ternyata cukup efektif. Aduh, terlukalah saya pada saat itu karena saya udah setengah mati gitu, saya udah coba segala macam gitu. Ini kok saya sampai mikir gini, ini udah banyak begini aja masih cukup efektif, gimana kok saya nggak ngapa-ngapain ya gitu kan ya. Akhirnya udah, itulah saya sama Bu Ella tuh dibilang gini, murid Anda sangat jujur sekali ya gitu. Jadi ternyata Bu Yuli. Ingat banget Bu Yuli, saya dibilang gitu, murid Anda jujur sekali ya, ini semuanya menjawab cukup efektif. Ya, terus gimana? Akhirnya saya buka deh tuh forum, Dia masih wakil kurikulum ya? Ya, Mbak Dia wakil kurikulum. Masih Bu Yuli masih. Berhubung saya wakil kurikulum kan saya sebagai percontohan ya Bu Yuli ya, masa sih kurikulumnya kagak bisa ngapa-ngapain, kan nggak lucu juga ya Bu Yuli ya, makanya itu saya terbebani juga tuh. Nah, akhirnya. Tapi kan Mbak Dia dapat insight kan, maksudnya Bu Dia dapat kenapa anak-anak Nah, itu akhirnya saya buka forum. Saya buka forum di situ, saya buka forum.
buka forum di WA, buka forum WA, kemudian beberapa saya telepon gitu, saya tanya, kenapa sih cukup efektif? Dan gitu ini jadi kan. data penelitian kita ya. Dan ini adalah yang penting, kenapa cukup efektif gitu. Saya tanya, emang kamu ngerti nggak materinya itu? Saya tanya anak-anak, ngerti nggak materinya gitu, buka forum saya suruh mereka masuk semua ke WA, saya suruh aktif semua, saya cekin namanya semua, saya suruh checklist, udah pasti semuanya ada di WA pada saat itu. Kemudian saya tanya, kenapa jawab, maksudnya apakah kamu ngerti sama pelajaran koloid? Karena nilai kamu bagus-bagus gitu kan. Terus mereka bilang, kita ngerti Bu, itu kita ngerjain sendiri, itu kita bikin sendiri, kita ngerti Bu, kata dia gitu. Terus saya tanya lagi, terus kalau misalkan kamu ngerti, yang bikin kamu merasa ini tidak efektif tuh apa? Maksudnya tidak masuk ke dalam kategori. Saya bilang kan kalau misalkan efektif aja tuh 80 gitu. Kalau kamu nilai saya cukup efektif, berarti saya dinilai 60, saya bilang gitu kan. Mereka bilang, kita ngerti Ibu, cuma Ibu kan nggak tahu, kita lagi ngomong, tiba-tiba suara Ibu hilang. Ibu lagi ngasih tes ke kita, tiba-tiba saya ada penyemprotan di rumah saya. Udah gitu saya nggak terbiasa Bu, ngeliatin laptop aja kan pegel Bu leher saya, kata dia gitu. Ya udah. Jadi intinya tidak efektif itu adalah karena mereka maksudnya cukup efektif ya. Mereka bilang ini oke sebagai pengganti, tapi kita tidak bisa bertahan terlalu lama kayak gini gitu karena kita tidak nyaman dan ini hal yang baru gitu. Akhirnya mereka pun ngasih beberapa saran, gimana kalau Ibu bikinin video aja pembelajaran buat kita. Jadi kalau kita ketinggalan pas Ibu ngomong, kita masih bisa putar berulang-ulang kayak di YouTube, kata mereka gitu. Ya sudahlah, akhirnya saya semester ini saya beralih ke YouTube gitu. Jadi YouTuber semua guru ya. Tapi saya bilang kok ke anak saya, Bu, saya nggak nyari vlogger gitu, kamu nggak perlu subscribe, nggak perlu like, nggak perlu, kata saya gitu. Yang penting mas saya punya tempat penyimpanan karena HP saya nggak muat, laptop saya juga nggak muat. Kalau misalkan videonya saya simpen di laptop atau di HP. Nah kalau di YouTube kan gratis tuh Bu, jadi saya bikin video simpen di YouTube, itunya saya deletein gitu. Jadi nggak makan memori saya. Itulah yang terjadi semester kemarin. Nah semester ini saya berencana lebih ke tantangan diri saya sendiri sih sebenarnya. Tadi udah sebenarnya pengen banget sih yang balik lagi ke awal Bu Yuli, pengen literasi, cuman ya begitulah apa daya belum sempat ngerjain. Tadi saya udah kasih contoh soal literasi sains juga. Iya, rencananya. Tadi saya mau buka-buka ini sih, malu abisnya. Ntar ketahuan lagi. Kasih Bu Dia. Efektif nilai 60. Terima kasih Bu Dia, dan saya pikir Bapak Ibu juga menghadapi hal yang sama ya. Kita jadi guru udah exciting, menyiapkan banyak hal yang kita pikir secara teori bermakna gitu. Ternyata mungkin kita lupa ada faktor lain yang mempengaruhi siswa ya. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu efektifnya pembelajaran kayak gini nih online 25 menit ya, sisanya ya wallahu alam bisawab deh gitu ya. Jadi siap-siap setelah 25 menit dia nggak konsen, dia nggak dapat dan sebagainya. Dan mungkin nanti di-define lagi apa yang kita pikirkan terkait dengan efektivitas tadi ya. Kita bisa bikin kriteria mungkin yang mau kita ini gitu. Nanti Bu Erna akan menghadapi seperti itu, makanya saya bilang kenapa judul itu perlu fokus, karena nanti luas sekali memang. Datanya itu kalau udah kualitatif tuh, ngerjain penelitian kualitatif, ya Allah dapat data ini tuh baru terasa banyaknya data gitu yang diperoleh. Bu Heni silahkan, Bu Heni ada pertanyaan? Silakan. Kalau dari cerita Bu Dia tadi, bisa nggak kita sebelumnya ada shorting ini, katakan responden. Jadi kita nyari responden yang memang kita cek bahwasanya selama pembelajaran itu kondisi teknis dia tuh nggak trouble sama sekali gitu. Jadi dia bisa sinkron. Tergantung fokus penelitiannya. Kalau misalkan kalau di kualitatif itu menjadi temuan menarik malah Bu. Soalnya saya lucu bacanya, saya seneng bacanya. Saya baca-bacain jawaban siswanya Budi. Jadi nanti kita coding Bu. Jadi satu kelas itu misalnya ada yang dia menurut dia tidak efektif karena dia jenuh dengan komputer itu. Tidak efektif karena masalah teknis dia bermasalah. Terus tidak efektif karena buat dia kalau memahami koloid harus project based misalnya. Dia harus mengerjakan sendiri, belajar sendiri, nggak bisa guru standby depan komputer. Nah itu jadi nanti dikumpulkan anak yang begini pendapatnya, ada yang pendapatnya begini, nanti jadi temuan di bab 4. Satu yang grouping masalah teknis, satu grouping masalah pemahaman, satu lagi apa gitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah dapat data, nanti saya ajarkan lagi tuh nge-grouping datanya gitu. Gitu Bu Heni. Jadi untuk kita nih dengan kondisi new normal yang sebenarnya kita juga masih meraba-raba,
pertanyaan terbuka itu membantu kita untuk mengetahui kondisi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ragu mau penelitian, lebih baik sebarkan aja dulu pertanyaan terbuka, terus baca-baca ini menarik nih untuk diteliti. Nah, dari namanya penelitian pendahuluan, awal-awal pertanyaan, Bapak Ibu mau fokus ke sini baru dikaji mendalam. Bisa juga seperti itu. Karena kan kita selama ini ya tadi saya bilang ke Bu Erna ya, asumsi, nggak punya data, mungkin kalau datanya awal dikumpulkan dulu kita bisa. Dan tolong jangan banyak-banyak kalau bikin open question atau pertanyaan ya, ini semuanya sedang tidak dalam kondisi normal ya. Kita waras saja udah bersyukur gitu loh dengan tumpukan pekerjaan dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Silakan mau Bu Eli apa Bu Muji. Boleh saya, Bu? Itu siapa? Oke, silakan Bu Muji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Bu Yuli, Mbak Ella, Bu Cucu, Mbak Ana. Terima kasih kesempatan yang sangat berharga ya untuk bisa belajar bersama. Di sini penelitian saya tentang analisis aktivitas penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran di TK Nurul Fikri. Saya dari PAUD, Bu. Selama work from home. Latar belakang saya, karena di TK Nurul Fikri itu rencananya Juli kemarin memang mau bilingual, ceritanya gitu. Dan kita sebagai pendidik itu sudah 59 sesi kursus bahasa Inggris untuk persiapan bilingual. Ya, udah 59 sesi gitu. Ternyata kan pandemi, kita sudah merancang tuh 90 sesi, cuma belum selesai ya, baru 59, kemudian pandemi, ada beberapa kali pertemuan via Google Meet, ada juga yang GCR, Google Classroom itu, tapi itu sudah pandemi, jadi akhirnya saya pengen tahu nih analisis penggunaan bahasa yang setelah sekian sesi kita ikut itu apakah efektif atau bisa digunakan ya selama WFH ini gitu. Rumusan masalahnya, bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris guru dalam mengaplikasikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran selama work from home. Metode penelitian saya kualitatif, pengumpulan datanya melalui wawancara, open question dengan Google Form, kemudian analisis dokumen itu bisa melalui chat WA di grup. Kita kan suka ada informasi, ada hal-hal yang disampaikan di grup, apakah itu guru merespon dengan bahasa Inggris gitu ya, karena kan sudah 59 sesi nih. Kemudian yang ketiga, pengumpulan datanya melalui observasi kelas virtual di Zoom. Karena kita setiap hari ada 40 menit mengajar secara online di kelompoknya masing-masing. Ini tahapan penelitiannya dari mulai kajian pustaka, kemudian tempat penelitiannya karena ini untuk guru-guru, jadi ada 10 guru TK Nurul Fikri. Rencananya di pekan kedua dan ketiga bulan September itu kita ambil datanya. Kemudian pengembangan instrumennya, ini mohon masukannya nih, saya juga baru belajar. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang saya susun, apakah memang itu sudah bisa mendukung ya dengan data penelitian yang akan saya analisis nanti gitu. Kemudian pengumpulan datanya dilakukan selama 1 bulan melalui online. Ada Google Form, ada voice note, mungkin ada kelas virtual yang akan kita observasi, dan seterusnya sampai publikasi. Nah, ini saya mencoba untuk membuat instrumen wawancara. Mungkin bisa dikasih masukan nih Mbak Ella dan Bu Yuli dan yang lainnya. Fokusnya karena pada guru, jadi saya membuat pertanyaannya yang sebelah kanan, apakah selama WFH Ibu memiliki waktu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris? Takutnya kemarin tuh sudah hilang gitu aja ya, karena udah sudah nggak bertatap muka di kelas, padahal kita sudah menyusunnya itu dari daily activity Bu Yuli. Jadi hal-hal yang
bisa kita praktekkan langsung gitu ya ke siswa, misalnya take your best, kemudian wash your hand. Jadi hal-hal yang langsung bisa kita terapkan sambil menunjukkan gitu. Kita sudah membuat seperti itu, ternyata ala kulihal karena pandemi jadi nggak ketemu siswa gitu. Kemudian fokus yang kedua pertanyaannya itu tentang aktivitas atau program yang Ibu lakukan ya dalam usaha meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris selama WFH. Lalu kalimat apa yang sering Ibu gunakan dalam percakapan dengan siswa menggunakan bahasa Inggris? Karena kan di Zoom itu hanya 40 menit. Mungkin dia bisa list gitu ya, sebetulnya kalimat-kalimat apa yang biasa digunakan sehingga lama-kelamaan tuh anak jadi ngerti gitu ya. Mungkin kalimat instruksi atau yang lainnya. Lalu kalimat yang pernah didengar guru yang diucapkan oleh siswa, misalnya ketika bertanya apakah dia juga menjawab dengan bahasa Inggris, ini pengen tahu juga gitu datanya dari yang dilakukan selama Zoom ya, 40 menit setiap hari itu. Mungkin nanti bisa jadi dari rekaman atau bisa dari open question, bisa juga dari Google Form maksudnya. Kemudian ini berupa refleksi, jadi saya mengajak guru-guru ya, apakah Anda sudah maksimal menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran minimal 40 menit saat Zoom di kelas gitu ya. Kemudian jika iya, hal apa yang menurut Anda sudah maksimal? Jika belum, hal apa yang belum maksimal? Menurut saya seperti itu. Kemudian faktor penyebabnya apa gitu. Jadi mencoba untuk menemukan sendiri ya hal-hal yang dirasa sudah maksimal atau belum gitu. Itu sementara. Terima kasih. Terima kasih Bu Muji, Bapak Ibu. Ada masukan? Ini kayak tadi kita harus ada jeda lah dulu mengisi form nanti ya 2 orang ya sebelum pindah ke takut lupa. Oh, iya. Bu Ella ada masukan? Ini Ibu, maaf, Ibu jadi ada pelatihan dulu sebelumnya ya untuk semua guru gitu kan ya? Kayak workshop tentang pelatihan bahasa Inggris. Kalau itu udah. Ya itu udah kan? Kalau Zoom, bukan Zoom-nya yang saya mau teliti, tapi penggunaan bahasa Inggrisnya. Maksud saya workshop untuk yang workshop sebelumnya itu untuk supaya guru itu bisa melakukan pengantar dengan pembelajaran dengan bahasa Inggris kan? Workshop itu kan? Iya. Saya sih kepikirannya justru ini tapi udah lama banget ya workshopnya ya. Saya sih kepikirannya efektivitas dari workshop yang itu, terus dia merefleksi dari sekarang gitu. Saya ada artikelnya, saya lagi nyari ini. Sebenarnya saya udah ada ketemu kemarin karena saya ngampu mata kuliah seminar pendidikan kimia, jadi ada beberapa artikel yang saya ingat gitu. Ya ada artikelnya gitu. Jadi efektivitas yang sekian sesi workshop itu ya? Jadi maksudnya Ibu, jadi dia survei aja jadinya gitu Bu, nanti persentase dan dia nanti ada beberapa yang Ibu hubungi untuk diperdalam kayak gitu. Saya lagi nyari artikelnya sebenarnya. Jadi mungkin yang lebih kebayang sama saya itu sih. Jadi dan sekarang kan jadi nanya juga setelah berapa bulan dia kan open endednya seperti itu gitu. Jadi jadi persentase efektivitasnya dan dibandingkan mungkin dengan sekarang. Saya ada contoh artikel, saya cari dulu. Yang saya kebayang sih itu aja sih, yang lain belum saya kebayang Bu Yuli. Oke, terima kasih Bu Ella. Yang lain ada masukan Bapak Ibu? Sebelum saya silakan sambil minum, sambil stretching, sambil apa gitu. Kalau saya rapat dari jam 8 ya Bu Ella. Ada lagi? Non-stop. Lili. Yes. Bu Lili. Bu Lili tuh diteriakin tuh. Ayo Li. Pak Lukman, boleh Pak Lukman. Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah. Ini nanti jadi. Soalnya belum maju. Gak berani ngeritik orang sendiri. Belum maju. Saya juga sempat deg-degan tuh belum maju soalnya. Lili ada masukan Li? Nggak tahu ya, tadi memang kepikirannya sama juga. Ini kayak ngulang Bu Ella lagi ya, cuman memang efektivitas dari hasil sebelumnya itu memang sangat
bisa jadi fokus penelitian Bu Muji saat ini untuk kan jadi guru-guru sudah melaksanakan pelatihan gitu ya, bukan pelatihan sih, pembiasaan juga ya di sekolah serta pelatihan dari lembaga di luar sekolah. Nah, seberapa efektif hasil dari pelatihan itu diterapkan pada saat proses pembelajaran? Seperti itu. Karena mungkin bisa jadi ini bisa dilihat dari learning walk ya, ketika misalnya bisa jadi gitu ya, observasi ketika pengajaran, ketika gurunya mengajar, apakah misalnya ada kalimat-kalimat utama yang diwajibkan untuk digunakan itu dipakai atau enggak, misalnya kalimat sapaan di awal, greetingsnya gitu ya, atau juga di akhirnya seperti apakah digunakan atau tidak. Jadi memang bagian-bagian yang penting dari proses pembelajaran yang kemarin itu terpakai atau tidak pada saat proses pembelajaran. Itu kayaknya lebih mudah untuk dilihat gitu ya. Karena kan Bu Muji juga mengalami sendiri bagaimana ikut pelatihannya, terus pada saat pembelajarannya Bu Muji juga bisa observasi. Itu saja sepertinya menurut saya. Terima kasih. Saya ketemu nih artikelnya. Ya, terima kasih Asing. Mau ya Mbak Ella? Ya, saya kirim ke sini ya, Bu. Ya. Prof, Bu Lia nih profesor saya nih. Prof. Malu belum ini presentasi. Bu Lia belum menyerahkan. Oke, Bu Muji, jadi gini, makanya pertanyaan saya juga sama, sebenarnya judulnya sudah fokus. Cuma karena Bu Muji di latar belakang bicara 59 session, kita otaknya langsung mikir, ini memang mau bicara tentang dampak 59 session, makanya saya tanya, ini udah berapa lama dia sessionnya, kemudian apakah kita, kalau saya gini, saya kan kebetulan dapat project UNESCO lagi nih yang tahap kedua. Nah, kita tuh langsung otomatis guru dilatih, kemudian besoknya dia menerapkan, kita minta balik lagi, dia merefleksi, dia revisi, balik lagi gitu. Jadi to the point, dia tuh memang kita pantau dari ketika memberi, implementasi, balik lagi refleksi, revisi, balik lagi gitu. Memang dia jadi satu paket ketika session tadi dia mengimplementasikan. Nah, makanya tadi pertanyaan Bu Ella dan Bu Lili tadi terkait dengan ini sebenarnya mau bicara apa? Kalau misalnya memang terkait dengan 59 session itu, apakah kita bisa memastikan dia itu memang karena 59 session gitu, dengan jarak waktu tadi ya gitu. Terus jangan-jangan proses belajar dia itu dipengaruhi bukan dari 52 session tadi, tapi dari proses belajar yang lain gitu. Jadi saran saya sih kalau judulnya memang ingin penerapan bahasa pengantar, itu hanya bagian dari proses belajar guru, tapi bukan satu-satunya dampak dia jadi bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, khususnya anak kecil ya, maksudnya PAUD kan luar biasa ya. Jadi itu saya pikir sudah fokus, cuma fokusnya langsung aja ke Bu Muji, tinggal pilih nih Bu, mau ngomongin pelatihannya, atau bicara tentang penerapan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Gitu. Nah, sekarang Bu Muji harus hati-hati. Bu Muji kepala sekolah TK ya? Iya, Bu. Nah, Masya Allah. Kepala sekolah semua di sini pejabat. Jadi misalnya Bu Muji harus pikirkan gini, ini kan Bu Muji misalnya jadi kepala sekolah, ini kan dampaknya ke program juga kan. Jadi hati-hati. Artinya pengambilan datanya harus Bu Muji pikirkan gini, Bu Muji ini mau ngomongin kompetensi guru misalnya gitu ya. Betul. Maka benar-benar kita ke arah kompetensi guru. Misalnya kompetensi guru dalam penggunaan bahasa Inggris apa saja gitu ya. Makanya saya bilang ini mau ngomong analisis pembelajaran apa kompetensi. Karena di pertanyaan yang Bu Muji susun gitu, beberapa memang akhirnya ke arah proses juga gitu. Maksud saya emang ini agak susah memisahkannya. Tapi Bu Muji sekarang kompetensi guru kan misalnya kompetensi apa nih? Pedagoginya, apa konten bahasa Inggrisnya gitu, apa kalau deliver pedagogi misalnya kita pakai teorinya TPEC ya, Schulman, pedagogical content knowledge aja, nggak usah pakai teknologi lah, PCK saja, pedagogical content knowledge. Berarti bagaimana guru misalnya dia menggunakan mendeliver bahasa Inggris atau hanya sekedar keterampilan menggunakan bahasa Inggris gitu. Bu Muji paham nggak maksud saya?
Kalau keterampilannya nggak pada kontennya, Bu. Jadi bukan konten knowledge-nya, tapi keterampilan penggunaan bahasanya lebih. Berarti keterampilan saja ya? Iya. Karena gini, kalau sudah bicara tentang PCK, masalah konten sama pedagogi, dia harus mikir gini, oh kalau mengajar ini berarti bahasa apa yang digunakan. Dia cuma keterampilan komunikasi saja kan? Iya, Nah, conversation-nya aja. berarti nanti dimensi ini Bu Muji breakdown lagi. Jadi misalnya keterampilan bahasa, Bu Muji background-nya bahasa Inggris bukan? Apa PAUD? PAUD. PAUD. Jadi kira-kira kan Bu Muji paham perkembangan bahasa anak. Ya. Ya, jadi nanti diintegrasikan perkembangan bahasa anak, ini kan bahasa asing, ya kan? Ya. Anak usia seperti itu bahasa asingnya guru paham nggak? Dia jadi bukan sekedar dia bisa bahasa Inggris, tapi dia paham ketika menggunakan itu ke anak kecil, menurut Bu Muji cocok atau enggak gitu. Jadi kalau menurut saya keterampilan guru bahasa Inggris ya pada PAUD itu, jadi jangan ngomongin kompetensi guru, karena kompetensi guru tuh holistik, tapi kalau keterampilan berkomunikasi atau menggunakan bahasa pengantar tuh dia lebih fokus dan saya pikir nih lebih menarik. Kalau instrumen wawancara free Bu Muji karena ini kualitatif, jadi aspek mana saja, tapi ditulis aja aspek komunikasi lisan misalnya, apa pertanyaannya, boleh fokus, subfokusnya apa gitu, kemudian pertanyaannya. Asal jelas aja topiknya apa yang mau dibahas ini gitu. Nanti saya berikan ininya deh, apa namanya, bagian apa saja keterampilan bahasa di samping, yaitu Bu Muji nanti nambahin karena kan lebih paham PAUD dibanding saya nih kalau masalah PAUD-nya. Itu ya Bu Muji, terima kasih, Ya, Bu, bagus terima kasih. presentasinya. Itu pertanyaannya silahkan setelah Bu Muji yakin bisa WA ke saya atau nanti kontak Anda atau Cucu, nanti saya cek kalau misalnya sudah oke langsung aja jalan Bu. Siap. Bu, tambahan dikit boleh nggak? Ya silakan. Ya, maksud saya tadi saya udah kirim artikel ke Bu Muji, Bu Yuli izin share screen boleh? Ya. Oke. Apa namanya tadi saya udah kirim artikel dan kalau menurut saya, ini kenapa email, sorry. Apa namanya, ini di artikel ini, ininya apa namanya, research question-nya tuh, karena menurut saya kan udah 53 berapa Bu? 59 jam ya? Dan itu kan maksudnya investasi yang sangat besar ya kalau menurut saya ya kan Bu. Maksudnya itu perlu sangat-sangat dievaluasi apakah itu benar-benar dibutuhkan dan kalau di sini kan dia dilihat ya, maksudnya apakah workshop itu efektif dan guru-guru itu menggunakan apa namanya yang diberikan saat workshop itu tidak gitu. Jadi ini research question-nya kayak gitu tuh, apa faktor-faktor yang apa namanya orang-orang yang partisipannya menggunakan new teaching method itu apa enggak saat diberikan itu. Jadi maksudnya ini benar-benar sekalian Ibu juga mengevaluasi program sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya yang tadi disaran ke Bu Yuli mungkin itu akan lebih fokus kedalamannya. Kalau ini mungkin agak lebih broad gitu, agak lebih besar cakupannya kalau menurut saya kalau dari artikel sini. Jadi research question ini dia udah buat ini dan juga tadi kalau mau langsung mengadaptasi ini ya dia dia benar survei aja gitu. Misalnya bagaimana kamu apa namanya memandang workshop kemarin itu efektif apa enggak kayak gitu. Jadi bikin skala Likert terus apa namanya ini juga pertanyaannya cuma singkat-singkat kayak gini aja open ended juga kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mau yang kayak ini kayak evaluasi memang jadinya tapi apa namanya kalau saya kayaknya kalau cakupan kepala sekolah mungkin akan lebih bermanfaat menurut saya gitu aja. Berarti ini evaluasi program ya? Lebih seperti itu jadi kita tahu efektivitasnya dan kita dapat insight juga nanti misalnya kenapa ini nggak mungkin untuk dilaksanakan saat seperti ini mungkin nantinya juga kayak gitu kalau saya ya lihat hasilnya gitu juga dari open ended question-nya kayak gitu. Jadi lebih mengevaluasi benar Bu mengevaluasi. Terima kasih. Nanti jadi misalnya Bu Muji kalau yang seperti ini Bu Muji bisa menentukan wah 59 kelamaan nih harus. Betul. Jadi untuk selanjutnya bisa menjadi itu pertimbangan ya. Oke, sekarang Bapak Ibu sebentar ya minta tolong isi form penilaian linknya untuk selanjutnya Cucu kita nanti ke Bu Eli dulu ya. Saya beri waktu 5 menit, Bapak Ibu isi Cucu presentasi juga.
Iya, dia kan ngajar juga. Ngajar. Ana aja mau neliti tuh Ana. Oh, alah, Ana. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu, Ana udah di-share ini ya nak, formnya. Mahasiswa tolong diisi feedbacknya untuk Bu Erna dan Bu Muji, masukannya. Jadi pertanyaannya cuma nama, kemudian nama Bu Muji, terus masukannya, karena ini sangat bermanfaat ya untuk perbaikan. Bu Eli, silakan siap-siap dulu. Sambil diminum kopinya ya, konsumsi. Oke, ini mahasiswa nggak ada suaranya nih. Iya kan menutup ini, menutup video. Ada Bu, ada menyimak Bu. Bu Titik, Bu Titik, nih mahasiswa saya nih, Bu Titik, mahasiswa S1 Mau saya. nyapa Pak Lukman, perasaan Pak Lukman temannya Pak Jenal bukan Pak? Kita pernah ketemu belum ya Pak? Waduh, fans nih. Bukan. Siapa Bu? Bu Titik, Pak Jenal masih ingat nggak Pak Lukman? Kita pernah ngobrolin masalah PGRI kalau nggak salah. Oh, kayaknya iya Bu. Betul. Nah, ya. Ternyata dunia sempit sekali. Iya, sesama Bogor kok. Iya, pernah ketemu beliau. Ya, Oke, silakan ditunggu feedbacknya. Ana bisa lihat responnya ya. Saya tunggu sambil Bu Eli menyiapkan. Tapi emang kalau boleh sharing Bu Yuli, emang kayaknya challenging para guru tuh salah satunya itu adalah menulisnya ya, tahap menulisnya. Emang kalau saya lihat Mbak Diah kemarin tuh yang senyum-senyum ya Mbak Diah ya. Memang karena apa ya, memang familiar dan dalam menulis juga, karena kan itu kan kayak jam terbang juga sih ya Bu ya, karena bagaimana kita juga mencari sumber resources. Memang mungkin ini bagus banget kalau menurut saya, tapi memang ini Bapak Ibu guru Masya Allah ya, langsung learning by doing gitu. Saya pikir ada coba presentasi dulu, kita lihat satu artikel dan kira-kira bagaimana yang harus terjadi, tapi ini langsung menuliskan, dan kalau nggak kayak gini emang nggak kejadian emang. Ya kalau ini nanti kan masih neliti nih, ya masih neliti. Nanti setelah yang udah siap-siap ngambil data, baru terasa, ya Allah datanya banyak banget. Iya. Apalagi online ya. Makanya research question-nya itu butuh sekali kita kerucutkan dan benar-benar fokus, karena kalau enggak datanya nanti bingung mau ambil yang mana Malah gitu. banyak, namanya reduksi data di penelitian, nanti reduksinya terlalu banyak. Jadi kita to the point aspeknya apa ya yang mau diteliti, nanti kita pertanyaannya juga kita arahkan ke aspek itu gitu. Jadi lebih ini. 4 respon ya. Ana udah ada yang respon, Ana? 4. Ana unmute dulu, Ana. Ada gimana sih? Maaf. Sudah banyak ini, udah 10 aja. Oh, alhamdulillah. Udah 12 alhamdulillah. Oke. Yang paling tinggi skornya dapat hadiah ya? Nggak ada skor. Dapat iPhone. Saya nggak mau scoring. Wis, orang kualitatif nggak mau ada angka ya. Luar biasa. Ya, jadi kita mau feedback supaya bisa belajar ya. Aduh. Silakan Bapak Ibu masukannya ditunggu lewat form. Silakan Bu Eli, mahasiswa juga silakan memberi masukan, belajar memberikan feedback ya. Bu Eli silakan Bu, nanti Cucu terakhir aja. Cucu, Malam aja Cucu. Sudah Bu, apa bisa share screen? Ya silakan. Harusnya ini kasih sertifikat ya, ini presentasi calon peneliti ya. Bu Ella kan jago bikin sertifikat. Ada anak lah. Saya mulai ya Bu ya. Silakan Bu Eli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin ini saya yang paling jauh ya dari Surabaya. Ya loh. Teman-teman guru yang lain masih di sekitar Jawa Barat mungkin ya. Warna lebih tinggi ya Bu. Lebih jauh. Judul rencana penelitian saya itu judulnya adalah peningkatan self-regulated learning siswa kelas 12 pada pembelajaran elektrokimia melalui pendekatan online inquiry learning berbasis LMS Al-Hikmah Sekolahku. Jadi saya di sini sebagai guru kimia dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Jadi latar belakang penelitian ini tuh
dari situasi pembelajaran selama awal pandemi COVID ya, dari sekitar bulan April sampai April, Mei, Juni ya. Sehingga pembelajaran itu full online menggunakan e-learning Al-Hikmah Sekolahku, digabung juga dengan yang sinkronus menggunakan Zoom. Kemudian berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah melalui penyebaran angket yang diberikan kepada wali murid. Nah, itu banyak wali murid yang mengeluhkan anak-anak terlalu banyak tugas seperti itu. Selain itu juga ternyata e-learning yang telah dikembangkan oleh pihak yayasan itu oleh para guru, sementara yang kemarin itu 3 bulan itu adalah sebagai media belajar, namun hanya sebatas upload materi saja. Jadi materi sesuai topik apa yang diberikan, kemudian tugas anak-anak itu dilampirkan di situ, kemudian anak-anak bisa melakukan tes secara mandiri lewat e-learning tersebut tanpa melalui sebuah sintaks ya atau tahapan pembelajaran yang mengikuti suatu alur tertentu. Sehingga dari sinilah bahwa dalam desain modul di e-learning itu juga harus menggunakan suatu sintaks tertentu. Jadi tidak bisa anak-anak itu langsung diberikan materi dan diberikan tugas. Karena itu akan membebani mereka dan pada akhirnya orang tuanya banyak yang komplain seperti itu. Nah, di sini saya sebenarnya ingin menajamkan pada 3 ini. Cuman yang awal itu ke SRL-nya dulu. Jadi karena pembelajaran e-learning itu sangat sekali bergantung pada tingkat self-regulated learning dari tiap peserta didik. Kemudian dalam pembelajaran e-learning juga perlu juga dianalisis sebenarnya tentang learning engagement-nya, kemudian community of inquiry-nya. Tapi di sini saya fokus ke 1 dulu aja. Nanti kalau misalkan dirasa hasilnya bagus, bisa dikembangkan ke yang terakhir community of inquiry. Rumusan masalah dari penelitian saya adalah bagaimanakah peningkatan SRL siswa kelas 12 pada pembelajaran elektrokimia dengan pendekatan online inquiry learning berbasis LMS Al-Hikmah Sekolahku. Jadi di sini saya sesuai dengan sarannya Bu Yuli di awal bahwa jenisnya adalah penelitian kuantitatif yang deskriptif. Karena kalau through eksperimen agak sulit ketika kita harus memberikan perlakuan kepada peserta didik. Kemudian di sini nanti akan ada pengembangan media, yaitu khusus pada modul e-learning-nya. Jadi modul e-learning yang saya desain itu, yang saya buat itu adalah mengikuti pendekatan inquiry. Kemudian pengumpulan datanya, instrumen yang digunakan yaitu instrumen Webley yang saya dapat dari LMS-nya Bu Yuli itu, sama satu lagi yaitu instrumen self-regulated questionnaire. Jadi saya temukan kemarin, cuman di situ ada banyak sekali pertanyaan, nggak tahu nanti apakah bisa dipadatkan ya, karena ada 63 pertanyaan. Tadi sempat diskusi, berdasarkan diskusi tadi terlalu banyak pertanyaan, nanti khawatirnya anak-anak ketika mengisi itu kekurangan fokus ya, sehingga menjawabnya asal gitu. Nanti masih mohon masukan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi pembelajaran yang dilakukan hampir sama ya dengan yang di Bu Erna tadi di awal, bahwa di sekolah kami tahun ajaran baru ini menerapkan sinkronus melalui Zoom dan asinkronus melalui e-learning yang dikembangkan oleh yayasan. Pembagian jadwal sinkronus dan asinkronus itu dalam 1 minggu itu ketika 4 jam pertemuan untuk kimia itu 2 jam mendapatkan jatah sinkronus dan 2 jam mendapatkan jatah asinkronus. Jadi ketika sinkronus guru harus berada di depan layar untuk membahas materi ataupun pertanyaan dari peserta didik yang sudah mereka siapkan dari rumah. Kemudian asinkronusnya yaitu penugasan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah kami susun melalui LMS yang ada di sekolah. Dan ini penampakan dari LMS di sekolahku seperti ini, halaman depannya. Kemudian di sini nanti guru itu bisa memasukkan kontennya. Jadi di sini ada
ada tahapan apersepsi. Jadi apersepsi itu mungkin untuk memberikan isi terkait dengan apa yang akan kita ajarkan. Misalkan saya akan memberikan materi tentang elektrokimia sel volta. Maka di sini akan saya isi dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sel volta. Misalkan di sini saya beri mereka bacaan atau literasi tentang krisis energi dunia. Kemudian ada video krisis energi. Setelah itu mereka saya minta untuk membuat pertanyaan ataupun memberi solusi atas permasalahan yang telah diberikan di awal. Baru masuk ke materi-materi yang sudah saya susun di sini. Di sini ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama saya akan menyampaikan misalkan anak akan belajar tentang konsep sel volta, kemudian notasi sel, kemudian penerapan sel volta, sampai pada proyek yang mereka buat sebagai pengganti KD keterampilan. Nah, ini jadi instrumennya itu yang kemarin saya temukan itu self-regulated questionnaire, ada 63 pertanyaan, kemudian ada juga dari webplay-nya Bu Yuli. Kemudian juga saya merencanakan untuk melakukan wawancara kepada peserta didik yang mewakili kelas putra dan putri. Nah, mohon nanti diberi masukan juga apakah untuk wawancara itu untuk mendukung data saya, itu bolehkah saya memilih anak-anak yang saya anggap SRL-nya bagus gitu. Karena kalau di sekolah kami kan kelasnya dipisah antara putra dan putri. Kebetulan saya mengajar kelas putra begitu. Jadi kelas putra itu sekilas 1 bulan pembelajaran kemarin itu memang kalau dibandingkan dengan kelas putri itu sangat jauh ya kalau terkait dengan SRL-nya, self-regulated learning-nya begitu. Jadi nanti apakah saya diperkenankan memilih itu di antara anak-anak putra itu beberapa orang saya pilih, kalau putri kan mungkin insya Allah secara umum sudah bagus gitu kan. Nah, ini pengumpulan datanya, karena materi yang akan saya ajarkan itu mulai Senin besok gitu, jadi tanggal 24 Agustus itu sudah masuk ke elektrokimia. Sehingga makanya kenapa ketika disuruh presentasi saya mau aja, karena saya ingin tahu gitu apakah yang saya buat itu sudah benar atau tidak begitu. Sehingga nanti kalau memang ada perbaikan biar cepat-cepat saya perbaiki begitu. Kemudian peserta didik yang akan dijadikan maksudnya bukan dijadikan penelitian ya, tapi maksudnya yang di treatment itu adalah semua kelas 12, yaitu kelas putra dan putri. 3 kelas putra dan 3 kelas putri sekitar ya 150 anak seperti itu. Nah, nanti instrumennya akan diedarkan linknya lewat Google Form serta pertanyaan terbuka yang ada di webplay. Kalau tidak salah ada beberapa pertanyaan terbuka yang ada di webplaynya Bu Yuli. Dan ini adalah tahapan pengerjaan penelitiannya. Jadi untuk kajian SRL-nya beberapa sudah saya kumpulkan jurnalnya. Kemudian ini penentuan tempatnya, terus kemudian pengembangan instrumennya tadi yang saya sampaikan, kemudian pengumpulan datanya saya targetkan sekitar 1 bulan, jadi 24 Agustus sampai 24 September, karena setelah itu nanti sudah masuk PTS, nah PTS itu sudah selesai materinya seperti itu, karena itu nanti akan dijadikan materi PTS. Kemudian analisis data, jadi sesudah saya mengumpulkan data, mendapatkan feedback dari anak-anak tadi, maka akan dianalisis, kemudian baru nanti sekitar sambil anak-anak PTS, saya bisa menganalisis data dan mencoba menulis artikelnya tersebut, karena rencananya sekitar bulan Oktober itu mau ikut seminar, dan ini dijadikan bahan untuk seminar itu begitu. Bisa kirim abstrak aja bisa. Kirim abstrak aja bisa. Ya, makanya itu karena sebenarnya itu bulan Oktober, kemudian deadline abstrak itu kalau nggak salah sekitar September ya. Sekitar September, semoga kekejar begitu. Publikasi seminarnya nanti sambil diperhalus lagi, harapannya bisa punya publikasi di Q4 lah, nggak apa-apa. Untuk Scopus. Konferensi ini apa? Proceeding Scopus? Iya, Bu. Itu Bu, jurnal, bukan proceeding. Ini ibunya S2 juga ya, apa gimana? S2. S3. Jadi saya sekarang itu posisinya lagi ambil S3 Teknologi Pendidikan, terus di UNES. Di UNESA, Surabaya ya.
Makanya kenapa saya ambil media, karena kan saya teknologi pendidikan begitu, sehingga supaya kena semuanya, kena di kimianya juga kena di TP-nya gitu. Makanya kenapa ngambil topik itu. Konferensinya gini, maksudnya kalau konferensinya besok yang Oktober itu proceeding, kalau saya sama Bu Ini Ella datanya terlalu banyak, sayang. Jadi kita harus ini, kalau saya Sayang. konferensi sayang-sayang gitu. Jadi kalau konferensi itu saya pilih-pilih, oh data ini saya buang. Kalau konferensi tuh kayaknya kayak ngebuang data. Bukan dibuang, disimpan. Ya maksud saya di conference gitu. Dari data itu nanti bisa dipilah-pilah gitu mana yang saya masukkan ke situ di bulan Oktober itu, sama nanti mungkin yang lebih lengkap itu di jurnal Scopusnya, karena semester ini kan ada mata kuliah publikasi internasional tuh 5 SKS. Sehingga makanya saya bismillah lah, maksudnya sama-sama belajar, karena ini tuh penelitian pendidikan saya yang pertama kali, karena basic saya kan murni Ibu, jadi utak-utaknya selama sekolah 7 tahun itu ya di lab terus gitu. Jadi mohon bimbingannya dari Bapak Ibu dosen, juga teman-teman mungkin yang sudah berpengalaman di riset pendidikan gitu. Ini saya sambil learning by doing begitulah. Mau cari ilmu lah yang benar seperti apa sih gitu, karena selama jadi guru itu juga karena mungkin basic saya murni ya Ibu, jadi kebanyakan bimbing anak gitu, bikin extended abstraknya anak-anak yang penelitian kompetisi-kompetisi, tapi saya sendiri malah belum punya gitu yang di bidang pendidikan. Makanya ini juga terima kasih atas kesempatan diizinkan gabung oleh Ibu Yuli. Semoga bisa menyerap banyak ilmu lah yang nanti bisa saya gunakan untuk perbaikan mengajar saya di sekolah seperti itu. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini kalau di S3 ini satu variabel saja baru ya? Itu ada Weebly juga, tapi tadi nggak dituliskan ya. Ini baru satu variabel self-regulated. Iya, itu satu variabel aja. Harapannya saya ingin mengkonekkan ke COI-nya Bu, Community of Inquiry-nya, karena di online learning itu ternyata baca-baca jurnal itu COI itu sangat sangat berperan banget gitu. Makanya saya ingin tahu tentang itu. Tapi sementara untuk latihan awal bagi saya SRL dulu lah, supaya nanti kalau tahu hasilnya bagus dilanjutkan didalami lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eli. Ada tanggapan Bapak Ibu? Kalau S3 Bu Yuli aja lah yang nanggapin lah. Saya mah left group. Bu Ella mau S3 nih. Bu Yuli boleh ikut berdiskusi. Jadi saya 2 tahun belakangan ini memang kan kondisi kekhasannya sama dengan sekolahnya Bu Eli ya, kelasnya putra-putri gitu, dan menemukan memang kalau di kelas putra meskipun secara kognitif itu mungkin kurang dibanding kelas putri, cuma memang keterampilan sosial mereka itu jauh lebih bagus. Jadi kemarin saya malah tertantang waktu itu PTK saya tuh ke kelas putri, dan memang peningkatannya itu khusus untuk keterampilan sosial. Nah, itu yang bikin saya tertarik juga kenapa pengen masuk ke pendidikan karakter, karena unik gitu. Dan udah sempet sih baca beberapa jurnal, memang ada kekhasan dalam pembelajaran berdasarkan gender. Kalau ke putri harus seperti apa, putra seperti apa. Mungkin Bu Yuli dan teman-teman yang lain bisa bantu ngasih wawasan lagi buat kita semua. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Heni. Memang sampai sekarang pun tidak ada bisa satu riset pun yang menyimpulkan untuk digeneralisasi kalau masalah gender. Misalnya gini, kok anak yang suka biologi banyakkan perempuan, anak yang suka fisika banyakkan laki-laki, berarti hasil belajar anak laki-laki di fisika lebih baik daripada anak perempuan. Ternyata di satu penelitian iya, satu penelitian lain tidak. Akhirnya sampai sekarang tuh tidak bisa digeneralisasi masalah kesukaan laki-laki dan perempuan terkait dengan sains. Kemudian ada juga yang nggak bisa digeneralisasi mengenai class size. Apakah 24 orang itu lebih baik daripada 45 dan sebagainya. Ternyata Cina yang kelasnya lebih besar gitu, hasil belajar kalau misalnya kita bicara kuantitatif dia lebih besar gitu, lebih baik gitu ketimbang yang dianggap tadi ya kelas kecil gitu. Itu yang sampai sekarang katanya efek class size itu tidak juga berdampak signifikan terhadap
peningkatan kualitas ya, bukan masalah angka nih, masalah kualitas pembelajaran. Nanti saya ke pertanyaan nanti yang terkait Bu Heni tadi, silahkan ya. Jadi kalau mau jurnal internasional yang unik-unik masalah gender, masalah Islam, masalah budaya, cepet publish-nya. Karena buat dia tuh isu isu kritikal yang orang mau tahu, yang orang mau tahu, yang orang nih sebenarnya apa sih uniknya di konteks ini, dia mau belajar, apalagi dapat data di Indonesia kan lebih mudah ya ketimbang di luar. Jadi dia exciting gitu dengan yang seperti itu gitu. Bu Heni, ditunggulah presentasinya ya. Insya Allah, Willy. Ya, sip. Silakan, ada masukan lagi? Mudah-mudahan tetap bertahan nih, masih ada cucu, ada 33 orang nih. Tenang, pasti ini mahasiswa saya kali yang live. Kasihan. Dina mau tanya, Ayu, Alfi, Farah. Ini saya tembak-tembakin ya, Miska nih baru masuk, Narmada baru masuk. Ini ada video. Oke, Bu Eli, luar biasa ya, untuk yang background-nya bukan pendidikan, terus langsung S3 pendidikan gitu kan. Pasti jumping-jumping, karena dulu waktu saya jumping juga, saya mikir waktu saya dulu SMA-nya di Smartboy ya, kemudian masuk ke pendidikan, saya mikir kayak kimia tuh sudah menyenangkan sekali ya. Ketika masuk pendidikan tuh langsung otaknya berubah kan, karena harus memikirkan hal yang biasanya bisa diukur jadi nggak bisa diukur secara pasti juga gitu. Jadi buat saya fokus, kemudian kenapa pakai peningkatan, karena kan survei kuantitatif. Kalau misalnya mau bicaranya prosesnya kualitatif, maka biasanya kita pakai bahasa pengembangan gitu, karena sebenarnya tidak jelas secara angka mau meningkat seperti apa. Nah, kalau Bu Eli menggunakan kata peningkatan, maka Bu Eli harus memastikan, paling tidak Bu Eli bisa memastikan itu sebelumnya kondisinya seperti apa dan sesudahnya kondisinya seperti apa. Biarpun bukan treatment ya sebenarnya, kita hanya ingin, saya yakin instrumen ini, SRQ ini kan sebenarnya cuma mengukur anak sebelum pembelajaran dia merasakan self-regulated learning-nya seperti apa gitu kan. Setelah menggunakan modul ini seperti apa gitu. Sekarang saya tanya dulu, nih e-learning sama modulnya udah beres urusannya? Maksudnya udah establish, udah di-assess, udah memang udah kita validasi dan sebagainya? Kalau validasi ahli sih belum Ibu ya, karena saya juga baru membuatnya gitu. Iya, jadi maksud saya kalau misalnya memang belum siap, jadi kita kalau e-learningnya udah siap, e-learning dipakai ya. Kalau modulnya belum siap, jangan. Karena ketika kita menjustifikasikan ini modul, maka dia harus ready sebagai sebuah modul. Kalau misalnya memang mengembangkan modulnya pakai R&D, berarti tahapan R&D-nya harus beres dulu di sini. Gitu. Jadi e-learningnya kan platform sudah ada. Pastikan e-learningnya benar-benar menggunakan inquiry. Ya, maksudnya yang sesuai judul. Pastikan memang proses yang Bu Eli tuliskan di situ, sintaknya udah sesuai dengan media ini, sintaknya si inquiry tadi. Kalau enggak, berarti kan Bu Eli, jadi gini, ketika kita bicara peningkatan RSQ, self-regulated learning, kita harus memastikan bahwa proses yang kita berikan memang menstimulasi SRQ. Kalau mahasiswa saya minta, ini komponen mana, media atau metode yang kamu gunakan berkontribusi terhadap self-regulated learning. Self-regulated learning, self-regulated apa nih? Questionnaire nih ya? Iya, self-regulated questionnaire. Nah, self-regulated questionnaire ini kan punya dimensi. Nah, dimensi ini apakah disupport sama e-learning approach yang tadi inquiry tadi gitu. Ya, jadi di sini media dan metode. Jadi pastikan, jadi nggak boleh asumsi, bahkan kalau udah kuantitatif, kita nggak boleh ngomong gini nih kata kuncinya kuantitatif. Kuantitatif kan membuktikan teori. Jadi Bu Eli nggak bisa misalnya hubungan antara inquiry COI tadi dengan self-regulated learning siswa.
tapi jurnalnya nggak ada. Maksudnya jurnal yang menghubungkan antara inquiry sama RSQ. Jadi self-regulated learning. Jadi karena fungsi kita di kuantitatif membuktikan teori. Kalau teorinya ngambang, belum kuat, lebih baik ke kualitatif. Kalau misalnya memang mau tetap kuantitatif, kualitatif dulu diberesin, baru di kuantitatif. Karena kita di situ kualitatif peranan teori minor, kalau kuantitatif tuh mayor. Ya, jadi kalau mau buat S3, pastikan dulu tadi inquiry sama RSQ-nya beres dulu. Nah, kebetulan kita survei, jadi nggak terlalu strong kayak eksperimen ya. Cuma Bu Eli juga harus punya teori yang membuktikan kalau inquiry berdampak terhadap self-regulated learning. Saran saya Webley dihapuskan. Ya, jadi Bu Eli sekarang fokus ke self-regulated questionnaire ini. Dimensinya apa saja? Ada berapa dimensi? Boleh saya itu kan Bu, apa namanya yang saya temukan? Ya, silakan. Dimensinya ada berapa dan itu harus harus dipastikan. Ini Bu. Nah ini kan kuesionernya. Harus Iya. ada. Dimensinya ada nggak di atasnya? Ada di atas itu Bu. Sebentar. Apa? Ini Bu. Ini ya Bu ya. Nah ini. Receiving relevant information, evaluating information. Dulu bawahnya. Ini step Ini kayaknya. kan in this model, bla bla bla. Ini kan stepnya. Ini stepnya. Mention. Self-regulation questionnaire-nya mana? Dia harus kalau questionnaire itu dia punya dimensi kan, terus bawah deh. Yeah. Ini step-nya, step behavior self-regulation. Jadi untuk membentuk self-regulation ini kan reliability-nya oke, faktornya oke. Nggak ada sepertinya. Oh nggak ada ya? Iya. Harus ketemu nih Bu. Karena kalau itemnya Oh ini subscale-nya, yap. Ini. Kolom yang tadi, yang subscale-nya itu. Oh berarti dia menerjemahkan dari step jadi kata benda nih. Yang ini tak Bu? Subscale. Ini receiving. Yap, betul. Nah, jadi subscale-nya ini receiving, evaluating, jadi dia masuk kemana. Nah itu nanti interviewnya pertanyaannya ini Bu. Items. Jadi nanti bikin interview, kita bilangnya nih pre-coding, coding sebelum penelitian. Ya, jadi nanti dari hasil kuesioner ini, nah kuesioner kalau bahasa Inggris gini, validitasnya nggak perlu diukur, tapi reliabilitasnya harus diukur, karena mengubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang benar lagi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, cek lagi bandingin, yang udah kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris asli. Berubah nggak? Sama gitu. Liar ya Bu. Udah siang. Oke, jadi Bu Eli sekarang silahkan fokus ke dimensi SRQ saja. Setelah nanti dapat hasilnya, nanti kan dapat nih berapa anak yang receiving dan sebagainya. Iya. Nah uniknya adalah, lihat deh pertanyaannya. Pertanyaan ini nggak ada hubungan sama kimia, ya kan? Iya. Jadi diadaptasinya itu maksudnya gini, misalnya apakah setelah menggunakan e-learning itu saya menjadi apa gitu. Tapi sebelumnya dikasih ini dulu, dia udah punya nggak self-regulated kayak gini. Ini kan sama kayak MAI, Metacognitive Awareness Inventory. Ya, mirip. Nah, makanya pertanyaan ini, makanya saya sering minta ke mahasiswa bikin lagi rubrik self-regulated learning yang terkait dengan konsep kimianya, apakah dia misalnya apa, tapi self-regulated learning susah ya, karena dia sebenarnya lebih ke sikap ya. Gitu, jadi kita misalnya apakah ketika menggunakan itu saya bisa men-set goals gitu. Apakah tapi ibunya ada materinya ya? Makanya. Makanya saya agak ini juga nanti, kayaknya itu harus dibahas lagi ya. Materi karena apa bisa ya, Bu? jadi kan itu self regulation itu di dalam ya dirinya dia gitu, nggak tergantung pada apalagi maksudnya belum tergantung pada kimia, apalagi materi tersebut gitu, ya kan? Saya kayak identity orang gitu. Ngerti nggak Bu Eli maksudnya? Sebentar Bu, cross check ini aja dulu. Berarti apa namanya?
pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner ini kan masih sangat umum sekali ya, terkait dengan pribadinya si anak gitu kan. Terus maksudnya pengen dihubungkan dengan pembelajaran kimianya gitu kan, Bu. Iya, tapi pertanyaan di sini kan lebih ke pertanyaan psikologis ya. Misal contoh nomor 1 ya, I usually keep track on my progress toward my goals. Itu kan lebih kepada dirinya, terhadap dia punya keinginan satu tujuan, misalnya gitu kan, itu nggak ngaruh sama kimia gitu. Maksudnya mungkin saya harus menemukan rubrik yang lain atau boleh mengadaptasi dari sini. Kira-kira bagaimana ya, Bu ya? Mana tuh Bu Yuli? Jadi kalau nanti saya belum lihat ininya udah sampai bawah ya. Apakah misalnya gini, jadi kita baca receiving ini ya. Jadi misalnya saya ketika saya mengikuti pembelajaran sampai gitu ngubahnya. Jadi kita harus sampai gini, I don't seem to learn from my mistake gitu. Ketika misalnya mengikuti pembelajaran, saya merefleksikan kesalahan yang saya lakukan, misalnya kayak gitu. Tapi memang merubahnya jadi sangat banyak. Jadi nanti perlu ada itu lagi ya, Bu? Atau maksudnya sarannya bagaimana ya? Saya juga rada bingung, masih bingung. Bu Eli ngerti ya maksud kita ya? Maksudnya pertanyaan di sini, apakah kita yakin setelah pembelajaran dia jadi berubah gitu? Kan instrumen ini tidak mengukur, tidak sesuai dengan tujuan gitu kan, Bu. Instrumennya tidak pas gitu kan. Maksudnya mungkin bisa dicari instrumen yang lebih tepat yang terkait dengan pembelajaran kimia. Ya. Jadi kalau misalnya Bu Eli terpaksa Bu, saya ternyata nggak jadi pakai kuesioner, saya jadi kualitatif dengan menemukan jurnal self-regulated in chemistry. Oh Ya. iya. Jadi self-regulatednya, ya, tapi ini akan lebih cocok kayaknya Bu Yuli kalau kita penelitian ini di mahasiswa prodi pendidikan kimia calon guru, goals-nya jadi guru gitu, itu lebih cocok ya Kak? Iya, tapi ini kalau misalnya Bu Eli mau merubah self-regulation seseorang, itu nggak bisa cepat. Iya, karena ini kayaknya lebih ke long term goals yang kalau saya lihat. Kali gini, saya memilih nomor 5 ya, saya memiliki masalah untuk merubah pikiran terhadap sesuatu. Bingung banget kalau di kimia tuh apa. Terlalu khusus kan jadinya. Kalau misalnya Bu Eli ubah pun, apakah Bu Eli sudah memfasilitasi di e-learningnya tuh sampai bisa misalnya pakai dilema dia jadi berubah sifatnya gitu. Jadi terlalu itu nanti kalau mau jadi disertasi bisa, tapi kalau untuk short term karena gini, kalau ini diubah, kita kan udah dapat subscale-nya pakai teori dia. Setelah itu kita bikin instrumen yang sesuai dengan kimia ya. Setelah itu validasi ulang faktor analisisnya loadingnya sama nggak gitu maksud saya. Pakai teori klasik aja. Jadi receiving ini nyambung nggak sama pertanyaan ini, tapi itu validitas jadi harusnya gitu. Nah itu yang saya bilang kenapa guru-guru seringkali saya minta pakai instrumen jadi, kalau nggak kualitatif aja untuk awalan supaya mudah, karena kalau udah bicara kuesioner ya gitu ya. Makanya sebenarnya S1 kalau bikin kuesioner wah gitu. Kalau S3 wajar. Ini penelitiannya Pak Lukman ya. Ini Pak Lukman udah share ini nih. Jadi untuk membuat kuesioner sendiri itu ada ininya sendiri ya Bu, ilmunya sendiri ya Bu. Iya. Di tempat teman saya waktu saya S3 di Australia, itu S3-nya memang bikin instrumen aja, Bu. Itu penelitian sendiri. Ya. Dari kualitatif ke kuantitatif, Bu jadi, Yuli kalau cerita. Jadi kalau iya kualitatif dulu, kuantitatif dulu gitu. Jadi menurut saya kalau Bu Eli mau cepet-cepet, Bu Eli ambil saja komponen dimensinya ini, terus baca orang yang bisa receiving ini apa, terus lakukan open question atau wawancara, dibuka buat anak-anak. Nah, nanti bisa jadi kuesioner bikinan sendiri, silahkan kan nanti, tapi bukan sekarang dalam waktu cepat nggak bisa. Jadi Ibu harus, kalau orang bikin kuesioner, Bu Titik tahu nih, orang bikin kuesioner dia itu dari dimensinya saja memikirkan teori, terus dia wawancara juga konteksnya, Richan juga masuk nih kayaknya. Jadi komponen dimensinya muncul, baru per itemnya dapat. Ya Bu Eli, semangat lah lifelong learners. Berarti, ini saya metodenya saya ubah aja ya Bu ya, jadi kualitatif aja ya Bu. Kemudian cari teori self-regulated learning in chemistry. SRL ya. yang
Iya, banyak tuh di yang kimia aja. Jadi Bu Eli kebayang lah penelitian self-regulated di kimia tuh kayak apa. Calon dokter. Iya, coba di Iya. Ya Bu, berarti ini saya ini kan dulu aja. Berarti nanti untuk wawancara apa namanya kualitatif kan berarti kan pakai wawancara terbuka itu Bu. Itu apakah boleh saya apa namanya dari sini boleh milih nggak Bu responden? Oh nggak boleh, responden nggak boleh milih. Nggak boleh milih maksudnya perempuan saja itu nggak boleh. Tapi kalau mix campur maksudnya ya laki ya perempuan, tapi kan kita kenal tuh anak satu kelas, kita kan mengenali ya mereka gitu. Oh enggak, jadi kita malah butuh datanya itu misalnya ada anak yang engage yang bagus, ada anak yang biasa aja nggak berubah sama sekali, ada anak yang jelek sekali, itu yang kita ambil Bu. Oh jadi dari yang apa atas, tengah, bawah itu rata Bu? Ya, purposif lah. Kita tahu kita milih dia kok kayaknya dia bagus banget ya. Kenapa ya? Gitu. Dia milih nih anak kok diapa-apain nggak respon ya. Kenapa ya? Ini anak kok dablek banget. Kenapa ya? Gitu. Terus untuk validasi apa modulnya itu berarti kan saya harus validasi ahli kan Bu ya? Oh, itu masih panjang Bu Eli. Itu makanya nggak bisa pakai modul tanpa Bu Ella nih. Bu Ella kerjaannya di bagian media dan sebagainya ya. Kita nggak bisa. Ya saya S2 saya cuma bikin modul e-learning aja. Sudah saya rancang nggak Bu? Aduh jadi lama nih saya apa yang di ininya apa e-learningnya yang sesungguhnya. Kalau e-learningnya sih sudah oke sih Bu Eli, mendingan e-learning aja. Maksudnya jangan fokus ke semua terlalu banyak kalau untuk penelitian sederhana ya. Kalau untuk S3 ya kan memang pekerjaannya anak S3 ya nggak? Iya Bu. Maksud saya itu saya pengen nunjukin ininya gitu loh apa yang sudah saya buat tahapannya apakah itu masuk ke apa inquiry-nya apa enggak gitu. Oh, kalau inquiry-nya Bu Eli harus pakai teori inquiry siapa. Terus Bu Eli buktikan ini inquiry di tahap ini gitu. Jadi enggak inquiry secara general, tapi misalnya inquiry menurut ini siswa harus distimulasi. Iya. Jadi harus ada acuannya, nggak bisa kayaknya ini inquiry gitu. Jadi sekarang pastikan e-learning itu, makanya saya bilang pastikan e-learning itu ada inquiry-nya gitu. Kalau apa format maksudnya itu tahapannya sih saya lihat kan di situ kan tadi sudah saya tunjukkan kan apa ini ya perlu saya tunjukkan ininya ya apa yang sebenarnya ya ini e-learningnya. Nah seperti ini Bu. Iya, jadi misalnya gini, ini kan apersepsi kan tahapan pembelajaran saja, bukan sintak ininya. Ini nih Bu. Iya, jadi misalnya kayak buku UNESCO saya ada stimulasi. Nah itu kalau saya ditanya di satu tahapan aja saya punya berapa teori membuktikan kalau itu saya memang pembelajaran berbasis nilai gitu. Jadi di setiap pembelajaran ini Bu Eli harus membuktikan Bu Eli memang menerapkan inquiry. Nah, inquiry teori siapa yang Bu Eli pakai gitu. Di setiap tahapan harus. Ya, sekarang kalau menurut saya sih untuk kondisi penelitian awal ya, ini udah oke. Kemudian tinggal Bu Eli saya pikir kualitatif aja karena ngelihat kuesionernya kok kayak kuesioner psikologi. Yang sebenarnya kita tidak bisa memastikan dalam 1 bulan psikologi seseorang itu berubah dengan pembelajaran e-learning ini gitu. Iya Bu ya. Iya, terima kasih. Berarti dia sama aja kan self-regulatory instruction kan ini kan Bu ya? Ya. Ini ada nih artikelnya saya bilang cuman memang dia pakainya kayaknya deket-deket ke metakognitif ya. Oh iya. Dia pakai apa tesnya ada tesnya udah ada yang ini sih Bu kalau mau pakai ada yang namanya chemistry achievement test and cognitive and metacognitive strategy scale. Nah, itu ya udah itu. kualitatif. Oh, itu ya. Baca. Ya, oke ntar saya kirim ya. Nah, bisa tuh Bu Eli coba baca ini dulu ya. lebih relevan kayaknya Bu. Jadi ya achievement sama itu juga. Oke, saya kirim ya. Di chat aja ya Bu, di chat. Siap. Cucu, Bapak Ibu, silakan mohon maaf ya, mudah-mudahan bertahan nih. Udah tinggal 29 orang. Cucu, silakan Cu.
Lucu karena di kedai kopi aja ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu Yuli dan Bu Ella atas kesempatannya. Oke. Hari ini saya akan Judulnya di atas, Cu. Oh iya. Oke. Jadi judul penelitiannya, analisis kemampuan penjelasan saintifik siswa menggunakan PRO, premise, reasoning, dan outcome. Nah, sebenarnya ini udah saya lakukan di S1 pas skripsi, Bu. Dan kalau di skripsi itu kaitannya dengan literasi sains siswa dan lingkungan hidup, karena waktu itu saya pembimbingnya adalah Pak Agung. Lupa pembimbingnya. Lupa dia saya pembimbingnya. Oke. Karena share screen aja, Cu. Bukan share screen, maksudnya slideshow. Oh, slideshow. Oke. Karena katanya Bu Yuli kalau misalnya mau penelitian harus yang berkaitan dengan apa yang kita rasakan. Jadi kenapa mengambil PRO ini lagi? Karena saya mengajar kimia di Bakti Mulia 400 di SMA dan SMP. Terus saya merasa kalau misalnya anak-anak tuh agak sulit untuk menjelaskan sesuatu secara detail gitu. Kadang dia suka lupa pakai reasoning. Jadi kenapa misalnya laju reaksi? Kenapa ketika kita mereaksikan sesuatu kita harus yang dipanaskan itu lebih cepat reaksinya dibandingkan suhu normal. Nah, dia cuman karena suhunya tinggi lalu ya udah gitu langsung outcome, jadi premise dan outcome-nya, jadi reasoningnya dia tidak menjelaskan. Nah, kenapa ya saya nggak jelasin lagi tentang PRO ini ke anak-anak? Pertanyaannya, bagaimana kemampuan siswa dalam menjelaskan sesuatu secara saintifik? Kalau premis mengacu pada fakta-fakta ilmiah, hukum, model, atau teori-teori yang dapat digunakan siswa untuk mendukung penjelasan mereka. Itu premisnya. Kalau reasoning, jembatan antara premis dan outcome. Kalau premis yang tadi teori, kalau outcome-nya fenomena yang diamati. Kalau misalnya contohnya larutan elektrolit, fenomena yang diamati berarti adanya gelembung atau tidak adanya gelembung, dan ada lampu menyala dan tidak menyala, itu maksud fenomena yang diamati. Unsurnya outcome-nya mengacu pada fenomena yang diamati. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Contohnya, ini yang pas saya skripsi, gula tidak memiliki kutub positif dan negatif yang sempurna. Hal ini mengidentifikasi bahwa gula merupakan larutan non-elektrolit. Pada saat gula dilarutkan ke dalam air, tidak terjadi ionisasi, melainkan terurai secara molekular, sehingga tidak ada ion-ion yang bergerak ke elektroda. Larutan gula tidak dapat menyalakan lampu. Jadi, premise, reasoning, dan outcome. Ini rencananya. Jadi, hanya pakai open-ended question atau essay aja, Bu, dan questionnaire. Kemudian, salah satu contoh soalnya, jadi saya belum buat soalnya secara banyak. Ini salah satu soalnya yang saya ingin berikan di rate of reaction. Karena saya mengajarnya kurikulum IGCSE Cambridge. Jadi, kalau misalnya kurikulum IGCSE kan lebih kayak mendalam ya, Bu. Jadi mereka tuh harus mengetahui setiap alasan di balik fenomenanya. Nah, saya agak kesusahan ketika saya udah jelaskan berkali-kali, tapi mereka tetap menyebutkannya hanya premis dan outcome-nya saja. Jadi saya ingin menjelaskan ke mereka, ada loh yang namanya struktur premis, reasoning, dan outcome. Penjelasan kalian akan lebih sempurna kalau misalnya kalian pakai PRO ini. Nah, lampiran soalnya, investigate the reaction time between sodium thiosulfate with hydrochloric acid in different temperature. Premisnya, temperature affects reaction rates as it dictates how much energy the particles in a substance have. And reasoningnya seperti ini, jadi menyebutkan energi dan collide-nya. Semakin tinggi temperature, semakin banyak energinya, dan semakin dia bertumbukan satu sama lain. Outcome-nya, HCl dan Na2SO3-nya akan lebih cepat bereaksi dalam waktu yang singkat. Jadi cepat bereaksinya ini ketika kita lihat di
tabung reaksi atau reaksi gelas kimianya kalau misalnya kita ke laboratorium. Ini yang saya lihat kalau misalnya yang pas saya S1 kemarin belum ada yang pakai kuesioner. Ketika saya kemarin mencari lagi jurnal-jurnal terbaru tentang PRO ini, ada satu artikel yang melampirkan kuesioner ini, Bu. Jadi survey questionnya, find PRO useful in helping me return the answers, dan seterusnya. Udah. Yang ini saya tanyakan, Bu, saya kan kelasnya kecil, jadi setiap kelas itu maksimal banget 15 orang. Nah, di kelas 8 ini sebenarnya rate of reaction ini adanya di kelas 11. Nah, kelas 11 ini cuma 8 orang. Saya boleh nggak, Bu, ngambil 15 orang lagi di kelas 12? Jadi mereka lagi persiapan ujian Cambridge, jadi lagi mengulang-ulang pelajaran. Boleh nggak saya ambil yang kelas 12 ini juga untuk diikut sertakan di penelitian ini? Atau lebih baik saya pakai di kelas 7. Jadi kelas 7 ini nggak ada rate of reaction sih, Bu, tapi adanya changing states of matter. Jadi kan kenapa dari padat bisa mencair, itu kan ada yang interaksi antara partikel-partikelnya karena add more energy, ada yang releasing energy. Apakah harus ganti materi dan ganti kelas, atau lebih baik yang rate of reaction aja kelas 11 dan 12? Sudah. Mantap. Ini yang suka bantu Bapak Ibu ya, WA Bapak Ibu nih. Jadi silakan ditanya balik. Biasanya nanyain Bapak Ibu, sekarang balik nanyain cucu ya. Oke, Bapak Ibu ada tanggapan? Saya mau nanggapin, Bu Yuli. Bu Dia, silakan. Mau ngasih soal ya? Enggak ini Mbak Paramita, ini PRO itu yang pertama kalau saya lihat desainnya ya, mungkin karena saya terbatas kali ya Mbak Paramita ya, terbatas kemampuan saya ya. Tapi kalau saya lihat desainnya kayaknya dia bagusnya aja di praktek. Bagusnya di praktek ya Mbak Paramita ya, itu satu. Terus yang kedua, tadi Mbak Paramita ada berniat di kelas 7, saya agak khawatir nih di kelas 7 karena kemampuan berpikir abstraknya itu kayaknya belum nyampe. Sedangkan ini kalau udah masuk ke PRO, saya lihat dia harus ngomonginnya udah yang abstrak nih, kalau yang dari contoh-contoh soalnya pas di reasoningnya itu berpikirnya udah metakognitif dan tingkat abstrak, atau mungkin karena memang saya hanya soal mental yang model dulu contoh, karena saya lihatnya contohnya yang ini kali ya, mungkin karena saya keterbatasan pengetahuan saya nggak tahu kalau bentuk soalnya itu bisa dibuat sederhana untuk siswa kelas 7 gitu, karena pengalaman saya tuh saya pernah tuh ngajar, saya nggak tahu sekarang masih apa nggak ya, saya pernah ngajar bimbel tuh dulu kelas 7 kelas 8 tuh dikasih materi kimia tuh ada asam basa gitu, dan dengan semena-mena gitu ada guru ngasih reaksi asam basa gitu, saya tinggal ngeliatin aja, jadi soal kok anak dikasih kayak gini gitu, itu kayaknya apa mungkin karena memang tuh dikasih juga atom, molekul, senyawa gitu, itu cuma saya bisa ngeliatin aja, ini gimana ya anak bisa pahamnya gitu, yang kelas 7 kelas 8 gitu. Kalau yang saya gitu, yang keterbatasan kemampuan saya itu kalau menurut saya seharusnya abstrak itu di tingkat SMA kayaknya udah agak mendingan dikit gitu, itu juga dikit gitu, susah gitu kadang-kadang gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih, mungkin karena ini saya nanya aja kali ya ke Mbak Paramita ya, kalau saya lihat kok kayaknya praktek gitu ya, ini kalau ini ya gitu, terus kalau misalkan praktek gimana itunya gitu, apa dia nyari animasi gitu, jadi khawatirnya nanti pada saat reasoning dia mengulang itunya yang dia pengetahuan yang dia tonton gitu, bukan memang sudah terbentuk pengetahuan gitu. Itu sih yang saya khawatirkan, itu aja kali ya Mbak Paramita ya. Gimana Cucu tanggapan? Oke. Terima kasih Ibu atas komentarnya. Jadi yang saya ajarkan ini kebetulan saya Cambridge Curriculum, nah kelas 7, 8, 9-nya juga Cambridge Curriculum, tapi Combined Science, IGCSE juga. Nah, di situ ada pelajaran kimianya sendiri dan lumayan agak dalam ya? Seperti SMA. Nah, pas saya ajarkan awal-awal kemarin, States of Matter, ternyata mereka juga udah dipelajari di SD, jadi rata-rata mereka udah ngambil Cambridge Curriculum di SD-nya mereka, jadi bagi mereka ini udah lewat. Nah, kalau misalnya yang di Combined Science di SMP ini mereka lebih ke kenapa sih dari solid
ke liquid bisa melting karena adanya partikel-partikel yang tadinya dia di solid. Jadi belajar tentang properties of solid dan properties of the liquidnya gitu, Bu. Jadi partikelnya lebih they only can vibrate. Nah, karena dia cuman bisa vibrate Kimia berarti dasar, Bu Yuli. berarti mereka belajar itu dan harus. Ya, I know it. Ya. Jadi apa ya? Ikatannya sangat-sangat kuat. Gimana yang tadinya kuat bisa jadi liquid? Oh, karena add more energy. Oleh karena itu dia meleleh. Karena jadi liquid gitu. Kalau add more energy tandanya apa gitu. Jadi kalau dicek mental modelnya Mbak Paramita. Apa, Bu? Nah, dicek mental modelnya. Nggak usah khawatir, cuman dia bisa menyebutkan ABCD gitu, tapi pada saat suruh gambarin dong gitu, bisa, anaknya bisa. Belum pernah ya? Belum. Tapi memang secara kurikulum saya pernah ngajar juga internasional, dia nggak merasa tertantang gitu kalau kita ajar sama dengan anak yang negeri gitu. Iya. Ya, memang saya lihat karena secara kurikulum mereka itu kalau kita yang di sekolah negeri ya, maksudnya saya pernah pengalaman juga ngajar di sini, memang kita itu kayak lebar tapi kulitnya aja gitu. Kalau ini dia memang lebih dalam gitu. Saya bahkan dulu yang SMA itu mereka sampai ekstraksi gitu. Di SMA kita kan nggak ada sampai yang kayak gitu. Main EDTA gitu di SMA nggak ada. Nah itu yang kurikulum itu mereka sampai seperti itu gitu. Dan ini maksud saya, dan memang kita ini juga ya Bu Yuli ya, maksudnya dengan Pak Darsep mau mencoba juga. Kalau kurikulum sebenarnya kan bisa kimia itu kedalaman aja ya, kalau misalnya ditarik. Tadi kita juga ada obrolan waktu itu tarik ke SMP gitu atau bahkan SD, tapi kedalamannya berbeda gitu memang gitu. Jadi memang ada konsep-konsep yang kita bisa tarik tapi kedalamannya berbeda. Tapi ini kan memang dari segi anaknya memang bisa gitu, dan memangnya kayaknya menurut saya ya oke sih. Kecuali dicek, mungkin Bapak Lanita mungkin nanti reasoningnya itu anak disuruh gambarin dulu tuh padat tuh kayak gimana di gambar benak mereka gitu, atau di awal karena mereka sudah dapat materi kali ya, cek konsep awal siswa tentang padat cairnya itu pakai gambar kali mungkin. Kalau misalkan sudah bisa masuk kayaknya nanti judulnya jadi miskonsepsi nih gitu. Enggak bukan kadang-kadang kita anak bisa nyebutin nih mereka bisa nyebutin gitu, tapi pada saat coba yang kamu ngomongnya itu coba digambarin gitu, tiba-tiba mereka yang blank gitu. Bisa sih, jadi nambah datanya tuh, Cu. Jadinya iya, kemampuan awal, konsep awal siswanya. Reasoning, tapi diminta juga saat mereasoning, jadi kayak kita Wigglebot, Bu Yuli ya, maksudnya mereka menggambarkan misalnya, oh ini tuh, ini berubah energi dari ini, jadi dari gambar pun mereka kayak mungkin kalau kita tuh waktu kuliah kimia tuh kayak bagan kerja gitu kali jadinya, ataupun itu, jadi mereka menjelaskan juga di situ, jadi bagus juga, jadi mungkin ada modifikasi kamu di reasoning gitu kalau menurut saya. Nah, iya benar. Jadi lebih temuan ini kalau kualitas. Iya benar. Bagus banget ini. PhD. Iya benar. Bagus banget ini di kelas 7. Dicek dulu kemampuan dasar konsep awalnya, pembelajaran, baru dicek lagi tuh hasil. Tapi nggak usah kemampuan dasar awal sih, maksudnya saat tahap ini aja. Jadi pas saat tahap meminta reasoningnya, maksud saya mereka juga diminta menggambarkan. Jadi reasoningnya dengan gambar juga. Jadi Cucu juga menganalisis drawing siswanya gitu kan, kayak gitu. Drawing the particles-nya. Ya, merekanya. Jadi mungkin saya masukannya itu aja di tahap reasoning, bukan hanya mereka dari think out loud tadi yang kayak gitu kan, tapi juga benar-benar menggambarkan itu sehingga kita datanya rich lagi tuh, mau juga sehingga banyak hal juga tuh nanti yang bisa dituliskan gitu. Oke, ini bisa jurnal nih, Bu. Dan kayaknya siswa yang sedikit juga dapat itu. Dapat banget nih dari siswanya sedikit. Apa-apa. Siswanya sedikit juga dapat banget itu. Tapi harus harus dipikirin itu gimana cara narik itunya, mungkin anak kirim foto kali. Tapi ini jadi konsep banget jadinya deh. Iya, dan anak kirim foto kali biar ketahuan jawabannya. Karena kalau nggak kirim foto susah juga dalam kondisi kayak gini belajar di rumah kan. Ya itu sih. Nanti kan nih sama dengan Bu Muji ya, Cucu. Kalau Bu Muji itu harus tahu karakteristik guru. Lupa saya bilang tadi sama Bu Muji ya. Bu Muji itu sudah harus memahami deskripsi setiap guru ya. Misalnya deskripsi nampak, misalnya pengalaman, kemudian background. Nanti akan berdampak terhadap bagaimana dia keterampilan dia bahasa. Bolehlah dia belajar mana aja, tapi yang satu latar belakangnya bahasa Inggris, yang satu enggak. Nah, itu akan menjadi bagian pembahasan. Begitu juga Cucu. Cucu ketika milih
ambil aja sekelas, kalau misalnya 8 orang itu diambil, kita kualitatif bahkan S3 itu kadang cuma 4 orang, gitu ya. Jadi kualitatif tuh kalau udah berani mengambil sedikit, kita harus berani memahami partisipan itu secara mendalam gitu. Nah, coba bisa balik ke judul nggak? Bisa, Bu. Oke. Jadi kemampuan penjelasan saintifik. Ini scientific reasoning. Iya. Ada teorinya kan? Ada. Soalnya ada lagi teori yang lain, namanya chemical thinking identity. Ya, jadi chemical thinking identity itu ada kategorinya lagi. Dia ada di level mana? Kalau anak ditanya, apa yang kamu pahami tentang NaCl? Dia cuma bisa bilang NaCl adalah warnanya putih. Ada lagi anak yang bisa bilang NaCl adalah warnanya putih berkristal. Sama seperti anak kalau ditanya anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA. Kalau ditanya saintis itu apa? Kalau anak TK sama anak SD, orang pinter gitu kan. Kalau anak SMP mungkin udah kepala botak, pakai kacamata. Kalau anak SMA, kayaknya pusing banget. Nah, reasoning dia karena kan dikonstruksi berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan sebagainya gitu. Jadi kalau selama cucu punya scientific reasoning ada levelnya, ya cucu nggak apa-apa pakai teori ini. Kalau enggak, silahkan cek chemical thinking identity. Jadi dia ada level juga tuh. Oh, dia cuma bisa sampai sini, dia sampai sini, dia sampai sini. Jadi saya oke dengan judul, tapi mungkin nanti lebih dilihat pada materi apa ya. Karena kan apakah mau cucu mau semuanya apa atau tapi materi bukan judul ya. Jadi misalnya pada konsep materi, pada konsep ikatan, pada konsep lebih spesifik nggak apa-apa pada konsep ikatan ion atau apa, karena nggak bisa banyak memang. Saya stop screen dulu, cucu stop screen dulu ya. Bentar, Bu. Oke, Bapak Ibu sebentar ya, sabar terakhir nih. Jadi yang pertama kaitan penjelasan, cucu harus menemukan teori apa hubungan penjelasan saintifik sama pro. Ya, karena kan di pro sudah ada reasoning gitu. Dari situ cucu memang menstimulasi kan, tapi yang dianalisis sebenarnya apa? Karakteristik reasoningnya. Kalau ada teorinya bahwa pro menstimulasi scientific reasoning siswa, oke. Kemudian tolong masukkan topiknya, topik apa yang tadi saya bilang. Nah, dimensi ini wajib cucu temukan. Dimensi scientific reasoning harus ada levelnya supaya memudahkan cucu untuk menganalisis gitu. Jadi misalnya apakah dimensi level pertama ini yang digunakan bahasa sehari-hari. Kayak tadi NaCl dia nggak berani sampai ngomong partikel, dia cuma bilang warnanya putih, bentuknya kristal. Ada anak yang udah mulai berkembang lagi, dia sampai bilang kalau warnanya kristal karena ada ikatan ion. Ada lagi yang lebih canggih bilang bahwa 1 Na dikelilingi berapa Cl. Nah, itu kita bisa analisis per anak. Dari 8 itu nanti kita grouping. Bisa juga cerita 8 orang itu. Atau berdasarkan kategori. Kemudian fenomena ya. Nah, cucu harus pintar menstimulasi siswa dengan scientific fenomena. Karena kalau nggak kayak gitu, dan fenomenanya itu selain terkait materi juga terkait tadi ya pengalaman belajar siswa. Jadi tadi ngomongin gula, ngomongin Na2S2O3. Apakah Na2S2O3 biasa dia temukan atau biasa atau diberikan oleh cucu di kelas gitu. Artinya gini, kalau di pro tidak distimulasi, kita nggak fair menganalisis scientific reasoning siswa gitu. Jadi pastikan fenomena yang digunakan juga fenomena yang tadi ya, terkait lah. Artinya kita nggak sembarangan. Nah ini makanya saya bilang silakan cek chemical thinking identity, kalau enggak, kalau pakai scientific reasoning ada ya udah cukup. Nah sekarang pengumpulan data, esai silahkan dipakai kayak tadi ya, kalau Bu Ella nambahin gambar lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya cucu punya LKPD supaya terstruktur ya boleh lagi, tapi jangan ribet-ribet karena kan anak nggak suka ya. Misalnya sehari dikasih selembar aja tentang ini gitu, besoknya mungkin cucu tambah ubah jadi wawancara, besoknya lagi dia ngelihat video. Jadi modifikasi platform saya pikir itu penting juga gitu. Kalau kuesionernya ada silakan, tapi kan itu kuesionernya pro ya, lebih kepada bagaimana pro dijalankan ya, apa questionnaire scientific reasoning? Pro, Bu. Pro, jadi lebih kepada apakah dia masuk ke kategori outcome, ke kategori, nah nanti
paling datanya jadi banyak aja. Tapi kalau mau dipakai silahkan. Jadi ini ada ngomongin metodenya si Pro, ada bicara tentang scientific reasoning. Paling itu sih Cu, dan saya pikir ini bagus sekali ya. Mungkin kapan-kapan Cucu, Bu, Bapak Ibu bisa share kurikulum di masing-masing sekolah ya. Kita bisa saling belajar kayak apa sih di Cambridge, kayak apa sih kurikulum di sekolah. Kalau Al-Hikmah udah misalnya di Nurul Fikri juga misalnya ada boarding school atau apa yang integrasi karakternya mungkin lebih kuat gitu. Oke ya Cu, silakan mulai tapi lebih tadi masukan saya pikir udah bisa tinggal jalan. Oke Bapak Ibu, terima kasih, Masya Allah luar biasa nih, keren-keren.